Malam itu udara terasa sangat dingin menyusup melalui celah jendela rumah kontrakan kami yang sudah mulai rapuh termakan usia. Aku berdiri di dapur kecil yang pengap mengaduk panci berisi rendang daging sapi kesukaan suamiku dengan penuh harap. Aroma rempah-rempah yang kental memenuhi seluruh sudut ruangan menutupi bau apek dari dinding yang lembab. Hari ini adalah hari gajian Bagas suamiku dan aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk menyambutnya dengan hidangan istimewa dan senyuman paling hangat. Aku mengenakan daster pudar bermotif bunga yang sudah sering aku pakai karena ini adalah baju yang paling nyaman untuk memasak di dapur yang sempit. Aku membayangkan bagaimana Bagas akan membuka pintu dengan wajah lelah sehabis bekerja namun seketika tersenyum lebar saat mencium aroma masakan kesukaannya. Aku membayangkan pelukannya yang hangat dan ucapan terima kasihnya yang selalu berhasil menghilangkan semua rasa lelahku setelah seharian mengurus rumah. Namun semua bayangan indah itu hancur berkeping-keping tepat ketika suara derit pintu depan terbuka dengan kasar. Bagas melangkah masuk tanpa mengucapkan salam atau menyapaku sama sekali. Wajahnya terlihat sangat kaku dan sorot matanya tajam menyapu seluruh ruangan seolah dia sedang mencari-cari kesalahan. Aku segera mematikan kompor dan berjalan menghampirinya sambil menyekat tanganku yang basah ke ujung daster. Aku mencoba meraih tangannya untuk mencium punggung tangannya sebagai bentuk penghormatan seorang istri namun Bagas justru menarik tangannya dengan kasar, hingga tubuhku sedikit oleng ke depan. Dia menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan penuh rasa jijik dan kemarahan yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Matanya tertuju pada daster pudar yang aku kenakan dan rambutku yang hanya diikat asal-asalan karena repot memasak. Dia menghela napas panjang yang terdengar sangat merendahkan lalu melemparkan tas kerjanya ke atas sofa tua kami dengan keras. Suara bantingan tas itu membuatku terkejut dan jantungku mulai berdebar lebih kencang menyadari ada sesuatu yang sangat salah malam ini. Bagas mulai berbicara dengan nada suara yang tinggi dan menyudutkan menanyakan apa saja yang aku kerjakan di rumah seharian penuh sampai tidak punya waktu sedikit pun untuk mengurus penampilan diriku. Dia mengatakan bahwa rumah ini selalu berantakan dan istrinya terlihat seperti asisten rumah tangga yang tidak terurus. Aku mencoba menjelaskan dengan lembut bahwa aku menghabiskan waktu berjam-jam di dapur untuk membuatkan rendang spesial karena aku tahu dia selalu menyukainya setiap kali hari gajian tiba. Aku menunjuk ke arah meja makan kecil kami di mana sepiring penuh rendang hangat sudah tersaji dengan rapi. Namun alih-alih menghargai usahaku Bagas justru berjalan mendekati meja itu dan menatap piring rendang tersebut dengan pandangan meremehkan. Dia mengatakan bahwa dia sudah muak makan makanan kampung yang berminyak dan tidak sehat seperti ini. Dia menceritakan bahwa teman-teman kantornya yang memiliki jabatan setara dengannya selalu makan di restoran mewah dengan menu yang berkelas dan istri-istri mereka selalu tampil cantik wangi dan elegan menyambut suami pulang kerja. Perkataan Bagas terasa seperti sambaran petir di siang bolong yang menghantam ulu hatiku tanpa ampun. Sebelum aku sempat mencerna semua kata-kata menyakitkan itu, tangannya tiba-tiba bergerak menepis piring rendang di atas meja dengan sangat kasar. Piring kaca itu melayang dan jatuh menghantam lantai keramik berbunyi nyaring memecah keheningan malam. Pecahan kaca potongan daging sapi dan kuah rendang yang kental berhamburan mengotori lantai yang baru saja aku pel, hingga bersih sore tadi. Aku terkesiap menahan napas sambil menatap kekacauan di lantai dengan mata yang mulai terasa panas oleh genangan air mata. Bagas berdiri di depanku dengan dada membusung tidak menunjukkan raut penyesalan sama sekali atas apa yang baru saja dia lakukan. Dia justru menunjuk ke arah wajahku dan mengatakan bahwa aku adalah beban hidupnya yang terus menariknya mundur ke bawah sementara dia sedang berusaha keras untuk naik ke puncak kesuksesan di tempat kerjanya. Dia mengatakan bahwa dia merasa sangat malu membayangkan jika suatu saat teman-temannya tahu dia memiliki istri yang sama sekali tidak bisa dibanggakan di lingkungan sosial kelas atas. Malam itu Bagas meninggalkan aku sendirian di ruang tengah dan masuk ke dalam kamar lalu mengunci pintunya dari dalam. Suara kunci yang diputar berbunyi klik seolah menjadi tanda bahwa dia juga telah mengunci pintu hatinya untukku. Aku berlutut di lantai yang dingin mengumpulkan pecahan piring kaca dan potongan daging dengan tangan kosong yang gemetar. Air mataku akhirnya jatuh menetes ke lantai bercampur dengan kuah rendang yang terbuang sia-sia. Setiap kali aku memungut serpihan kaca aku mengingat kembali masa-masa awal pernikahan kami di mana kami sering makan sepiring berdua dengan lauk seadanya namun diiringi dengan tawa yang bahagia. Aku telah rela mengorbankan banyak hal menekan egoku dan menyembunyikan latar belakang kehidupanku yang sebenarnya hanya agar dia tidak merasa rendah diri dan bisa menjadi kepala keluarga yang utuh.
Namun kesabaranku selama bertahun-tahun sepertinya hanya dibalas dengan penghinaan dan rasa muak yang luar biasa dari pria yang sangat aku cintai ini. Sejak kejadian malam itu suasana di rumah kontrakan kami berubah menjadi sangat mencekam dan dingin layaknya sebuah kuburan. Bagas tidak lagi berbicara kepadaku kecuali untuk memerintah atau marah tentang hal-hal kecil yang tidak masuk akal. Dia mulai sering pulang sangat larut malam, terkadang baru tiba di rumah menjelang subuh saat udara sedang sangat dingin. Setiap kali aku bertanya kemana saja dia pergi, dia selalu beralasan bahwa pekerjaannya semakin banyak sejak dia mendapatkan promosi jabatan dan dia harus menemani atasan atau klien penting untuk membicarakan proyek perusahaan. Aku selalu berusaha percaya dan tidak ingin menjadi istri yang penuh curiga, jadi aku selalu menunggunya pulang, menyiapkan air hangat untuknya mandi dan menghangatkan makanan meskipun pada akhirnya selalu dibiarkan tidak tersentuh. Namun lambat laun instingku mulai menangkap hal-hal ganjil yang tidak bisa lagi dijelaskan dengan logika sederhana tentang pekerjaan kantor. Keganjilan pertama yang paling jelas adalah aroma yang menempel pada pakaiannya setiap kali dia pulang larut malam. Tidak ada bau keringat khas orang yang lelah bekerja keras, tidak ada bau debu jalanan atau bau kopi dari ruang rapat yang biasa menempel di kemejanya. Sebagai gantinya, kemeja dan jas kerjanya selalu menebarkan aroma parfum wanita yang sangat kuat, manis dan terkesan sangat mahal. Wangi itu menempel erat di kerah kemejanya dan di bagian dada jasnya, seolah-olah sumber wangi itu telah bersandar cukup lama di sana. Selain itu, sikap protektif Bagas terhadap telepon selulernya juga berubah drastis menjadi sangat mencurigakan. Dulu dia tidak pernah peduli di mana dia meletakkan teleponnya, namun sekarang benda itu seolah telah menjadi nyawanya sendiri. Dia mengganti kata sandinya dan mengatur layarnya agar selalu terkunci secara otomatis dalam hitungan detik. Dia selalu membawa teleponnya kemanapun dia pergi, bahkan saat dia masuk ke kamar mandi untuk buang air kecil sekalipun. Matanya selalu menatap layar telepon dengan senyuman kecil yang aneh, namun akan langsung berubah panik dan mematikan layarnya seketika saat melihatku berjalan mendekat. Suatu pagi di hari libur yang biasanya kami habiskan untuk bersantai bersama, Bagas tertidur pulas di sofa ruang tamu karena baru pulang menjelang pagi. Telepon selulernya tertinggal di atas meja kaca, bergetar berkali-kali tanpa henti menandakan ada banyak pesan masuk yang saling menyusul. Aku yang sedang menyapu lantai di dekatnya merasa penasaran bercampur khawatir memikirkan siapa yang mengirim pesan begitu banyak di hari libur pagi buta seperti ini. Langkah kakiku perlahan mendekati meja itu dan mataku tertuju pada layar telepon yang terus menyala menampilkan rentetan notifikasi pesan yang isinya disembunyikan oleh pengaturan privasi. Tanganku perlahan terulur bermaksud hanya untuk melihat nama pengirim pesan tersebut, tanpa berniat membukanya. Namun belum sempat ujung jariku menyentuh permukaan telepon itu, tangan Bagas menyambar dengan gerakan yang sangat cepat dan kasar. Dia terbangun dengan mata yang membelalak lebar penuh kemarahan menatapku seolah aku adalah seorang pencuri yang tertangkap basah sedang menggeledah barang berharganya. Bagas langsung membentakku dengan suara yang menggema ke seluruh sudut ruangan, menuduhku sebagai istri yang lancang dan tidak tahu sopan santun. Dia mengatakan bahwa isi telepon itu berkaitan dengan rahasia tingkat tinggi perusahaan, dan jika aku sampai merusaknya atau membacanya aku tidak akan pernah sanggup mengganti kerugian yang ditimbulkan. Aku mencoba menjelaskan dengan nada tenang bahwa aku hanya khawatir telepon itu berbunyi terus-menerus dan mungkin ada keadaan darurat dari keluarganya. Namun Bagas menolak mendengar alasan apapun dariku. Dia bangkit berdiri menudingkan telunjuknya tepat ke depan wajahku dan memaki diriku dengan kata-kata kasar yang merendahkan harga diriku. Dia mengatakan bahwa aku tidak punya hak sama sekali untuk mencampuri urusan pribadinya, karena aku hanya seorang perempuan pengangguran yang menumpang hidup padanya. Kemarahannya pagi itu berujung pada kepergiannya dari rumah meninggalkan aku yang berdiri terpaku dengan dada yang terasa sesak menahan rasa perih yang teramat sangat. Dia mengemasi beberapa pakaiannya ke dalam tas ransel dan melangkah keluar rumah membanting pintu dengan keras, menyatakan bahwa dia butuh ketenangan dari istri yang selalu mencurigainya. Kepergian Bagas selama berhari-hari meninggalkan ruang kosong yang sangat besar di dalam hatiku. Dia tidak pernah menjawab panggilan teleponku dan tidak membalas satupun pesan yang aku kirimkan untuk meminta maaf jika memang tindakanku pagi itu dianggap salah. Aku menghabiskan waktu berhari-hari dengan membersihkan rumah, menggosok lantai hingga mengkilap dan mencuci semua pakaian kotornya yang tertinggal di keranjang cucian. Kesibukan fisik adalah satu-satunya caraku untuk mengalihkan pikiran dari rasa sakit hati yang terus menggerogoti kewarasanku. Suatu sore saat aku sedang memilah-milah pakaian kerjanya yang akan dimasukkan ke dalam mesin cuci, tanganku merogoh saku kemeja hitam yang terakhir kali dia pakai.
Jariku menyentuh sebuah gumpalan kertas kecil yang terlipat rapi di dasar saku. Awalnya aku berpikir itu hanyalah struk tanda terima dari restoran tempat dia makan siang atau kertas parkir kendaraan yang lupa dia buang. Namun saat aku mengeluarkan kertas itu dan membuka lipatannya, mataku langsung tertuju pada deretan angka dan tulisan yang tercetak di atasnya. Jantungku seketika berdebar sangat kencang, berdetak memburu seiring dengan aliran darah yang terasa dingin menjalar ke sekujur tubuhku. Kertas itu adalah sebuah struk bukti pembelian resmi dari sebuah butik perhiasan mewah yang terletak di pusat perbelanjaan paling bergengsi di kota kami. Tulisan tinta hitam di kertas itu sangat jelas menyebutkan pembelian sebuah kalung berlian model terbaru dengan harga mencapai 85 juta rupiah. Transaksi itu dibayar lunas menggunakan kartu kredit atas nama Bagas, suamiku tercinta. Aku mengerjapkan mata berkali-kali mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa mungkin aku salah membaca deretan angka 0 di belakang angka 85 tersebut. Namun sekeras apapun aku menyangkal, kenyataan itu tetap terpampang jelas di depan mataku. 85 juta rupiah adalah jumlah uang yang fantastis, apalagi mengingat gaji suamiku setiap bulannya yang selalu habis untuk membayar sewa rumah, cicilan kendaraan, dan kebutuhan makan sehari-hari. Kenyataan yang paling menghancurkan hatiku adalah kenyataan bahwa hari ulang tahun pernikahan kami akan segera tiba dalam hitungan hari, dan Bagas tidak pernah sekalipun membelikan aku hadiah apapun selama 3 tahun terakhir dengan alasan kami harus berhemat ketat demi masa depan. Lalu untuk siapa perhiasan semahal dan semewah itu dia beli jika bukan untukku? Segala kejanggalan yang selama ini aku rasakan tiba-tiba menyatu membentuk sebuah gambar yang sangat jelas dan menakutkan di dalam kepalaku. Wangi parfum wanita yang selalu menempel di kemejanya, sikap kasarnya yang selalu mencari-cari kesalahanku tentang penampilanku yang buruk, hingga telepon selulernya yang selalu dijaga layaknya nyawa sendiri kini memiliki penjelasan yang sangat masuk akal. Suamiku, pria yang selalu aku layani dengan penuh kesabaran dan cinta selama bertahun-tahun ini, ternyata menyimpan sebuah kebohongan besar di belakangku. Pikiranku berkecamuk membayangkan siapa gerangan perempuan yang telah berhasil membuat Bagas bertekuk lutut dan rela menghamburkan uang puluhan juta rupiah yang entah dari mana dia dapatkan. Tanganku terus bergetar hebat memegang struk pembelian itu, sementara air mata mulai mengalir deras membasahi kedua pipiku tanpa bisa aku cegah. Rasa sakit karena dikhianati dan rasa marah karena kebodohanku sendiri yang terus bertahan dalam sikap kasarnya bercampur aduk menjadi satu, mencekik leherku hingga aku sulit bernapas. Malam itu Bagas akhirnya pulang ke rumah setelah menghilang selama berhari-hari. Dia masuk ke dalam rumah dengan langkah santai dan wajah tanpa rasa bersalah sama sekali, seolah tidak pernah terjadi pertengkaran hebat di antara kami. Dia langsung menuju ke arah kamar tidur sambil melepaskan kemejanya dan melemparkannya begitu saja ke atas kasur tanpa menyapaku yang sedang duduk diam di sudut ruangan. Aku bangkit berdiri perlahan, kaki terasa berat namun tekadku sudah bulat untuk mengakhiri siksaan batin ini sekarang juga. Aku berjalan mengikutinya ke dalam kamar sambil menggenggam erat struk pembelian perhiasan itu di tangan kananku. Aku berdiri di belakangnya menarik napas panjang untuk menstabilkan suaraku yang bergetar, lalu memanggil namanya dengan pelan. Saat dia berbalik menatapku dengan wajah malas, aku langsung menyodorkan kertas itu tepat di depan wajahnya. Aku menatap langsung ke dalam matanya dan menanyakan dengan tegas untuk siapa dia membelikan kalung berlian seharga 85 juta rupiah ini, sementara untuk membeli beras bulanan saja terkadang dia sering mengeluh kekurangan uang. Ekspresi Bagas berubah drastis dalam hitungan detik. Wajahnya yang semula terlihat santai seketika berubah menjadi pucat dan tegang saat melihat kertas yang ada di tanganku. Matanya bergerak liar ke kiri dan ke kanan menandakan bahwa dia sedang berpikir keras mencari jalan keluar dari situasi yang menjepitnya ini. Namun kepanikan itu hanya berlangsung sesaat karena dengan cepat dia langsung merampas kertas itu dari tanganku dengan kasar. Wajahnya kembali memerah menahan marah dan dia mulai mengeluarkan suara kerasnya untuk menutupi kebohongannya. Dia membentakku dengan kata-kata yang jauh lebih menyakitkan dari sebelumnya, mengatakan bahwa aku adalah wanita bodoh berotak sempit yang selalu memiliki pikiran negatif terhadap suaminya yang bekerja keras membanting tulang. Dia bercerita dengan nada suara yang meyakinkan bahwa kalung berlian itu bukanlah miliknya melainkan hasil patungan dari seluruh pegawai di kantornya, untuk diberikan sebagai hadiah perpisahan kepada salah satu petinggi perusahaan yang akan pindah tugas ke luar negeri. Dia berdalih bahwa dia hanya ditunjuk sebagai orang yang bertugas membelikan kalung itu menggunakan kartu kreditnya dan uang itu akan segera diganti oleh pihak kantor dalam waktu dekat. Bagas terus berbicara tanpa jeda mencoba menyerang balik mental dan perasaanku dengan kalimat-kalimat yang merendahkan.
Dia mengatakan bahwa wanita miskin dan tidak berpendidikan sepertiku tidak akan pernah mengerti urusan tata krama di dunia bisnis orang-orang kaya di perusahaannya. Dia bilang bahwa aku hanya tahu cara mencari-cari kesalahan orang lain karena aku sendiri merasa rendah diri dengan keadaanku yang tidak berguna. Kata-katanya keluar seperti peluru panas yang menembus jantungku berkali-kali membuatku terdiam kaku tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun untuk membalasnya. Namun di balik keheninganku aku menyadari satu hal yang sangat penting malam itu. Instingku sebagai seorang perempuan mengatakan dengan sangat kuat bahwa semua yang keluar dari mulut Bagas saat ini hanyalah omong kosong belaka. Cara dia menghindari kontak mata saat bercerita tentang hadiah perpisahan itu dan nada bicaranya yang terlalu defensif membuktikan bahwa dia sedang berbohong besar untuk menutupi kesalahannya. Penjelasannya terlalu berlebihan dan penuh celah namun aku memilih untuk tidak mendebatnya lebih panjang lagi karena aku tahu itu tidak akan membuahkan hasil apapun selain pertengkaran fisik yang menguras tenaga. Malam itu di tengah ruangan kamar yang terasa semakin asing dan dingin aku memutuskan untuk tidak lagi menjadi istri penurut yang mudah dibodohi dengan air mata dan kemarahan palsu suaminya. Aku menatap Bagas yang masih terus mengomel panjang lebar mengutuki rasa penasaranku dan menyalahkan diriku atas semua ketidaknyamanan yang terjadi di rumah ini. Aku menyerap semua rasa sakit setiap hinaan dan setiap kebohongan yang dia lontarkan ke dalam ingatanku yang paling dalam. Aku membiarkan dia merasa menang malam ini, membiarkan dia berpikir bahwa aku adalah perempuan bodoh yang percaya dengan semua cerita karangannya. Mulai detik ini rasa cintaku padanya telah mati digantikan oleh rasa penasaran yang membara untuk membongkar kebenaran di balik semua kejanggalan ini. Aku akan mencari tahu sendiri kemana sebenarnya kalung berlian mahal itu berlabuh dan siapa sosok perempuan yang telah membuat suamiku berani menghancurkan pernikahan yang telah kami bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun. Perubahan sikap Bagas bukanlah akhir dari ceritaku melainkan awal dari sebuah pembalasan yang akan segera aku siapkan dengan caraku sendiri. Keesokan harinya suasana rumah terasa sangat canggung dan hening. Bagas berangkat kerja pagi-pagi buta tanpa menyentuh sarapan roti panggang yang sudah aku siapkan di atas meja makan. Dia melangkah keluar rumah dengan tergesa-gesa seolah sedang melarikan diri dari perasaan bersalahnya sendiri, atau mungkin sedang terburu-buru untuk menemui seseorang yang jauh lebih penting daripada istrinya. Aku berdiri di balik tirai jendela ruang tamu memperhatikan mobil tuanya perlahan menjauh dan menghilang di ujung jalan yang masih diselimuti kabut pagi. Mataku terasa panas dan sembab akibat tidak bisa tidur semalaman memikirkan perdebatan kami tadi malam. Kejadian tentang struk pembelian kalung berlian itu terus berputar-putar di dalam kepalaku bagaikan kaset rusak yang tidak bisa dihentikan. Semua alasan yang Bagas berikan terdengar sangat tidak masuk akal di telingaku namun aku sadar bahwa aku tidak memiliki cukup bukti kuat untuk menyudutkannya saat ini. Jika aku hanya bermodalkan rasa curiga dan selembar kertas truk belanja dia akan selalu mencari 1001 alasan untuk mengelak dan justru membalikkan keadaan dengan menuduhku sebagai istri yang gila dan obsesif. Aku harus bertindak jauh lebih cerdas dan hati-hati mulai sekarang. Aku mulai memikirkan langkah-langkah yang harus aku ambil untuk mengumpulkan bukti pengkhianatannya. Pertama-tama aku harus mencari tahu jam berapa tepatnya dia pulang kerja dan kemana saja dia pergi setelah keluar dari kantor. Selama ini aku selalu percaya padanya dan tidak pernah sekalipun mengecek lokasi tempatnya bekerja karena aku selalu berusaha menjaga privasinya sebagai kepala keluarga. Namun kepercayaanku telah dirusak dan kini aku merasa berhak untuk mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Aku mulai menyusun rencana di dalam kepalaku memikirkan cara untuk mengikutinya tanpa ketahuan atau menyadap informasi dari teleponnya tanpa dia sadari. Semakin aku memikirkan semua rencana itu semakin aku merasa bahwa aku sedang tidak mengenali diriku sendiri lagi. Arini yang dulu adalah perempuan lembut yang selalu mendahulukan kedamaian dan ketenangan rumah tangga kini telah berubah menjadi perempuan yang penuh curiga dan dipenuhi dengan rencana-rencana rahasia. Perubahan sikap Bagas telah memaksaku untuk mengubah cara pandangku terhadap dunia dan mengajarkanku bahwa kebaikan hati dan kesabaran terkadang hanya akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Hari-hari terus berlalu dan aku mulai menjalankan pengamatan diam-diam terhadap segala gerak-gerik suamiku di rumah. Aku mencatat jam berapa dia berangkat dan jam berapa dia pulang setiap harinya mencocokkannya dengan jadwal kerjanya yang biasa dia ceritakan kepadaku dulu. Aku juga mulai lebih jeli memperhatikan barang-barang yang dia bawa pulang dan memeriksa pakaian kotornya dengan lebih teliti mencari jejak-jejak sekecil apapun yang bisa menjadi petunjuk tambahan.
Suatu malam saat Bagas sedang berada di kamar mandi dan meninggalkan jas kerjanya di atas ranjang, aku memberanikan diri untuk memeriksa saku dalam jas tersebut. Tanganku bergerak cepat merogoh saku bagian kiri dan kanan, jantungku berdegup sangat kencang takut ketahuan. Di saku bagian dalam sebelah kanan jari-jariku menyentuh sebuah benda kecil berbentuk persegi panjang yang terbuat dari kertas tebal. Aku menariknya keluar dan menemukan sebuah kartu nama dengan desain yang sangat elegan berwarna hitam mengkilap dipadukan dengan tulisan berwarna emas yang mewah. Di kartu nama itu tertera sebuah nama perempuan yang ditulis dengan huruf tebal menonjol beserta jabatan penting di sebuah perusahaan besar. Nama yang tertulis di kartu itu terasa tidak asing di telingaku meskipun aku yakin belum pernah bertemu langsung dengan orangnya. Jabatan yang tertulis di bawah namanya menunjukkan bahwa perempuan ini bukanlah orang sembarangan melainkan seorang profesional yang memiliki kekuasaan dan uang yang banyak. Aku membolak-balik kartu nama itu di tanganku mencari petunjuk lain, namun hanya ada nomor telepon genggam dan alamat kantor yang tertera di sana. Pikiranku langsung mengaitkan kartu nama ini dengan parfum mahal yang sering menempel di kemeja Bagas dan struk pembelian kalung berlian puluhan juta rupiah itu. Apakah perempuan ini yang menjadi alasan dibalik perubahan sikap suamiku selama ini? Apakah perempuan ini yang telah membuat suamiku berani menghina dan merendahkan diriku di rumah kami sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar liar di kepalaku menyiksa batinku dengan berbagai dugaan yang menyakitkan. Aku dengan cepat mencatat nomor telepon genggam dan alamat kantor yang tertera di kartu nama itu ke dalam sebuah buku catatan kecil yang selalu aku simpan rapat-rapat di laci bawah meja riasku, lalu mengembalikan kartu nama itu ke posisi semula tepat sebelum pintu kamar mandi terbuka dan Bagas keluar dengan handuk melilit pinggangnya. Dia tidak menyadari apa yang baru saja aku lakukan, namun penemuan kecil malam itu semakin membulatkan tekadku untuk menggali lebih dalam dan mempersiapkan diriku menghadapi kenyataan paling pahit sekalipun. Aku tahu bahwa perjalananku untuk membongkar perselingkuhan suamiku baru saja dimulai dan aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan berhenti sampai semua kebusukannya terbuka lebar dan dia mendapatkan ganjaran yang setimpal atas semua air mata yang telah aku tumpahkan. Hari berganti minggu dan suasana di rumah kontrakan kami semakin tidak menentu, terasa seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Pagi ini Bagas bangun jauh lebih awal dari biasanya dan menghabiskan waktu sangat lama di depan cermin kamar mandi untuk menata rambutnya dengan pomade mahal yang entah kapan dia beli. Dia mengenakan kemeja sutra berwarna biru tua yang disetrika sangat rapi tanpa kerutan sedikit pun, lalu menyemprotkan parfum beraroma manis yang sama persis seperti wangi yang selama ini sering menempel di kerah bajunya setiap kali dia pulang larut malam. Dia mengabaikan secangkir teh melati hangat yang sudah aku buatkan di atas meja makan dan sibuk merapikan sepatunya yang sudah disemir mengkilap sejak semalam. Saat aku bertanya dengan suara pelan tentang rencananya pergi sepagi ini di akhir pekan, dia menjawab dengan nada ketus dan wajah masam bahwa ada pertemuan bisnis yang sangat krusial dengan klien besar dari luar kota, dan dia tidak boleh terlambat 1 menit pun. Dia melarangku untuk menghubunginya dengan alasan teleponnya harus selalu dalam mode senyap, agar tidak mengganggu jalannya presentasi proyek yang bernilai ratusan juta rupiah tersebut. Matanya sama sekali tidak menatapku saat berbicara, tangannya sibuk mencari kunci mobil di atas meja televisi dan langkahnya tergesa-gesa menuju pintu depan tanpa menungguku mencium tangannya. Aku hanya berdiri diam di ambang pintu menatap punggung suamiku yang perlahan menjauh meninggalkan halaman rumah dengan mobil tuanya yang sengaja dicuci bersih kemarin sore. Ada sesuatu yang mengganjal keras di dadaku, sebuah firasat buruk yang mengatakan bahwa pertemuan bisnis di hari libur itu hanyalah sebuah kebohongan besar yang dirangkai untuk menutupi rencana busuknya di luar sana. Firasat seorang istri jarang sekali meleset, apalagi setelah semua bukti kejanggalan yang berhasil aku kumpulkan selama beberapa hari terakhir ini. Setelah mobil Bagas benar-benar hilang dari pandangan dan suara mesinnya tidak terdengar lagi, aku segera bergegas masuk ke dalam kamar dan meraih telepon genggamku yang tergeletak di atas kasur. Tanganku sedikit gemetar dan berkeringat dingin saat membuka sebuah aplikasi ojek daring yang akunnya kebetulan masih tertaut dengan alamat surel milik suamiku di teleponku. Dulu kami menautkan akun tersebut untuk memudahkan pembayaran tagihan listrik dan air rumah tangga secara otomatis, namun aku tidak pernah menyangka bahwa fitur riwayat perjalanan di aplikasi itu akan menjadi senjata utamaku untuk membongkar kebohongannya hari ini. Mataku terpaku dengan pandangan nanar pada layar telepon yang menampilkan pesanan perjalanan taksi daring terbaru atas nama Bagas yang ternyata tidak mengarah ke gedung kantor tempatnya bekerja, apalagi ke tempat pertemuan bisnis rekanan yang biasa dia kunjungi.
Titik tujuan akhir perjalanan itu justru mengarah jelas ke sebuah restoran mewah bertaraf internasional yang terletak di kawasan pusat bisnis paling eksklusif dan mahal di kota kami. Restoran itu terkenal di berbagai majalah gaya hidup sebagai tempat berkumpulnya para pejabat kelas atas, pengusaha kaya raya dan kaum sosialita yang sering menghamburkan uang jutaan rupiah hanya untuk menikmati hidangan sekali makan siang. Jantungku berdebar semakin kencang, memompa darahku berdesir panas menyadari bahwa suamiku yang gajinya selalu pas-pasan dan sering mengeluh kekurangan uang itu berani menginjakan kaki di tempat semewah itu. Sebuah pertanyaan besar kembali menghantam kepalaku dengan keras tentang siapa yang membiayai gaya hidup mewahnya, dan untuk siapa dia berdandan begitu rapi serta wangi pagi ini. Tanpa berpikir panjang lagi dan didorong oleh rasa penasaran yang memuncak, aku segera mengganti daster pudar yang aku kenakan dengan sebuah kemeja katun berlengan panjang yang sederhana dan celana bahan berwarna gelap yang biasa aku pakai untuk pergi berbelanja ke pasar tradisional. Aku tidak mempedulikan penampilanku yang sangat biasa dan wajahku yang pucat tanpa riasan sedikit pun karena pikiranku saat ini hanya tertuju pada satu tujuan mutlak, yaitu menyusul suamiku dan membongkar semua kebohongannya tepat di depan matanya sendiri. Perjalanan menuju kawasan pusat bisnis yang gemerlap itu terasa sangat panjang dan menyiksa batinku perlahan-lahan. Aku duduk tegang di kursi belakang taksi daring yang aku pesan, mataku terus menatap kosong ke arah luar jendela melihat gedung-gedung bertingkat berlapis kaca yang menjulang tinggi membelah langit kota yang cerah. Pikiranku berkecamuk hebat membayangkan berbagai skenario terburuk dan menyakitkan yang mungkin akan langsung aku saksikan setibanya di restoran tersebut nanti. Sesekali aku meremas kuat ujung kemejaku hingga kusut untuk menyalurkan rasa cemas, marah dan takut yang terus menjalar bergantian ke seluruh pembuluh darahku. Setibanya taksi yang aku tumpangi di depan bangunan restoran yang sangat megah itu, langkah kakiku sempat terhenti sejenak di trotoar diliputi rasa ragu dan rasa rendah diri yang tiba-tiba menyergap. Bangunan itu memiliki pilar-pilar besar bergaya arsitektur Eropa klasik dengan pintu kaca yang sangat tebal mengkilap dan penjaga keamanan berseragam jas rapi yang berdiri tegap bersedekap di setiap sudut area pintu masuk utama. Mobil-mobil mewah keluaran terbaru berjejer sangat rapi di area parkir khusus menunjukkan kelas sosial para pengunjung yang sedang menghabiskan waktu di dalam sana. Aku menelan ludah dengan susah payah, merasakan tenggorokanku yang kering, menyadari betapa jomplang dan tidak pantasnya penampilanku dibandingkan dengan tempat ini. Beberapa pejalan kaki berpenampilan modis yang kebetulan melintas di sekitarku sempat menatapku dengan pandangan aneh melihat seorang perempuan berpakaian sangat sederhana seperti asisten rumah tangga berdiri kebingungan di depan pintu masuk restoran kelas atas. Namun aku kembali meneguhkan hatiku, menarik napas panjang mengingat kembali rentetan rasa sakit hati, penghinaan, dan semua pengorbanan batin yang telah aku berikan selama bertahun-tahun untuk laki-laki yang kini sedang bersenang-senang menghamburkan uang di dalam sana. Aku merapikan rambutku yang sedikit berantakan tertiup angin lalu melangkahkan kaki dengan penuh tekad menepis semua rasa malu dan melewati pintu kaca yang terbuka secara otomatis menyambut kedatanganku dengan hembusan udara pendingin ruangan yang sangat dingin menembus kulit. Suasana di dalam restoran itu sangat tenang, mewah dan diiringi alunan musik instrumental klasik yang dimainkan secara langsung oleh seorang pianis berpakaian resmi di sudut ruangan yang temaram. Lampu gantung kristal yang sangat besar dan menjuntai dari langit-langit memancarkan cahaya keemasan yang hangat menerangi setiap meja makan yang ditata sempurna dengan taplak kain sutra putih bersih, dan peralatan makan dari perak yang mengkilap memantulkan cahaya. Aroma masakan daging panggang yang lezat bercampur dengan wangi parfum mahal semerbak dari para pengunjung langsung memenuhi rongga hidungku seketika. Seorang pelayan pria berseragam jas rapi dan berdasi kupu-kupu segera menghampiriku dengan raut wajah sedikit terkejut, dan bingung menanyakan dengan sopan apakah aku sudah melakukan reservasi tempat duduk sebelumnya karena restoran sedang penuh. Aku mencoba bersikap tenang menyembunyikan getar suaraku dan menjawab bahwa aku tidak ingin memesan makanan melainkan hanya ingin mencari seseorang yang sudah menungguku di dalam ruangan ini. Pelayan itu menatap penampilanku dari ujung rambut hingga ujung sepatu dengan tatapan curiga dan sedikit meremehkan, namun dia akhirnya melangkah mundur membiarkan aku masuk setelah aku bersikeras dengan tatapan tajam bahwa aku akan berkeliling mencari suamiku sendiri tanpa perlu diantar. Aku berjalan perlahan dengan langkah tanpa suara menyusuri lorong berkarpet tebal di antara deretan meja makan, mataku menyapu cepat setiap sudut ruangan meneliti satu persatu wajah pengunjung mencari sosok laki-laki yang sangat aku kenali garis wajahnya. Jantungku berdetak semakin liar menghantam tulang rusukku, telapak tanganku berkeringat sangat dingin dan napasku terasa semakin berat seiring dengan langkah kakiku yang semakin dalam memasuki area utama restoran tersebut.
Langkahku tiba-tiba terhenti kaku terpaku ke lantai saat pandanganku tertuju pada sebuah meja bundar di sudut ruangan dekat jendela kaca besar, yang menghadap langsung ke arah pemandangan taman kota yang indah. Di sana duduk laki-laki yang telah berjanji sehidup semati denganku sedang tertawa lepas menampakkan deretan giginya dengan wajah paling bahagia dan cerah yang belum pernah dia tunjukkan kepadaku selama beberapa tahun pernikahan kami. Di hadapannya duduk menyilang kaki seorang perempuan berambut panjang bergelombang indah mengenakan gaun sutra ketat berwarna merah menyala yang terlihat sangat mahal dan memperlihatkan lekuk tubuhnya dengan elegan. Perempuan yang duduk di hadapan suamiku itu tampak sangat mempesona dengan riasan wajah yang sempurna menonjolkan kecantikannya dan perhiasan berlian berkilau yang menghiasi daun telinga serta pergelangan tangannya yang putih bersih. Tubuhku terasa seperti disiram seember air es yang sangat dingin dari ujung kepala membekukan seluruh aliran darahku, hingga aku tidak bisa menggerakkan satu jari pun untuk sementara waktu. Aku berdiri mematung menyembunyikan separuh tubuhku di balik sebuah pilar marmer besar sambil terus mengamati interaksi dua manusia yang sedang dimabuk asmara itu dengan dada yang terasa sesak. Mataku tidak bisa lepas sedetik pun dari tangan suamiku yang dengan sangat berani menggenggam erat jemari perempuan itu membelainya dengan penuh kasih sayang dan sesekali mengecup punggung tangannya dengan mesra tanpa mempedulikan orang-orang di sekitarnya. Pemandangan itu bagaikan ribuan jarum tajam yang dipanaskan lalu ditusukkan tepat ke jantungku secara bersamaan menghancurkan seluruh sisa kepercayaan rasa hormat dan harapan pernikahan yang masih aku simpan rapat-rapat selama ini. Rasanya langit-langit restoran mewah ini runtuh menimpaku membuatku sulit menarik napas panjang dan dunia sekelilingku terasa berputar sangat cepat, hingga pandanganku sedikit mengabur oleh genangan air mata yang tertahan. Namun rasa sakit yang paling hebat dan menghancurkan akal sehatku baru saja akan dimulai tepat ketika Bagas tersenyum lebar merogoh saku dalam jas birunya, dan mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna merah marun berlapis kain beludru yang terlihat sangat eksklusif. Dia membuka kotak itu secara perlahan di atas meja dan kilauan cahaya seketika terpancar dari sebuah kalung berlian berdesain angsa yang sama persis bentuknya dengan yang tertera di struk belanja rahasia yang aku temukan di saku kemejanya beberapa hari yang lalu. Perempuan berbaju merah itu menutup mulutnya dengan kedua tangan yang lentik berpura-pura terkejut kegirangan dengan senyum sangat lebar yang seolah sudah direncanakan sebelumnya. Bagas kemudian bangkit dari kursinya yang empuk berjalan perlahan memutari meja bundar itu, lalu dengan gerakan yang sangat berhati-hati dan lembut memakaikan kalung berlian seharga 85 juta rupiah itu melingkari leher perempuan yang jelas-jelas bukan istrinya. Melihat pemandangan yang sangat menyakitkan dan merendahkan martabatku sebagai istri sah itu dadaku bergemuruh sangat hebat dan rasa marah yang selama bertahun-tahun ini selalu aku pendam akhirnya meledak menghancurkan sisa benteng kesabaranku. Air mata yang sejak tadi susah payah aku tahan di pelupuk mata tidak lagi mampu aku bendung namun aku menggigit bibir bawahku menolak keras, untuk terlihat lemah menangis meraung-raung di hadapan laki-laki pengkhianat murahan itu. Aku melangkah keluar dari tempat persembunyianku di balik pilar kaki yang semula terasa berat dan gemetar kini melangkah dengan sangat mantap dan dipenuhi amarah yang membara menghampiri meja tempat mereka sedang merayakan kebohongan. Aku sama sekali tidak mempedulikan tatapan heran dan bisik-bisik dari para pengunjung restoran lain yang merasa terganggu dengan langkah tergesa-gesaku yang membelah keheningan ruangan. Sesampainya di depan meja mereka tanpa ragu sedikit pun aku menggebrak meja makan kayu itu dengan kedua telapak tanganku menghasilkan suara dentuman yang cukup keras, hingga membuat peralatan makan dari perak dan gelas kristal bergemerincing beradu satu sama lain memecah alunan musik piano. Bagas dan perempuan berbaju merah itu tersentak kaget bukan main menatapku dengan mata membelalak sangat lebar seolah baru saja melihat hantu yang muncul di siang bolong di tengah acara makan siang mereka. Wajah Bagas yang tadinya berseri-seri seketika berubah menjadi sangat pucat pasi kehilangan warna darah mulutnya sedikit terbuka namun tidak ada satu kata pun yang mampu keluar dari tenggorokannya yang tercekat. Perempuan berbaju merah itu menatapku dari atas sampai bawah dengan dahi berkerut raut wajahnya secara terang-terangan menunjukkan rasa jijik, dan tidak suka melihat kehadiranku yang dianggap merusak momen romantisnya dengan pria sewaan ini. Aku menatap langsung ke dalam mata suamiku dengan sorot mata tajam yang penuh dengan kebencian dan rasa jijik yang jauh lebih besar dan mendalam dari yang pernah dia tunjukkan kepadaku di rumah. Dengan nada suara yang sengaja aku tekan rendah namun bergetar menahan amarah agar tidak berteriak histeris, aku menanyakan secara sinis, apakah pemandangan memuakkan ini yang dia maksud dengan pertemuan bisnis krusial bernilai ratusan juta yang tidak boleh diganggu-gugat itu?
Aku menunjuk lurus ke arah kalung berlian yang kini melingkar indah memantulkan cahaya di leher selingkuhannya dan menanyakan apakah hadiah perpisahan palsu untuk atasan kantornya itu harus dipakaikan dengan cara semesra dan semenjijikan itu di tempat umum. Kepanikan yang awalnya terlihat jelas mendominasi wajah Bagas dengan sangat cepat berubah menjadi kemarahan liar yang meluap-luap memenuhi ubun-ubunnya seolah dia yang menjadi korban di sini. Harga dirinya sebagai seorang laki-laki arogan merasa sangat terluka dan terinjak-injak karena tertangkap basah berbohong dan mempermalukan dirinya sendiri tepat di depan perempuan kaya yang selama ini dia puja-puja untuk menaikkan derajatnya. Alih-alih merasa bersalah menundukkan kepala atau meminta maaf atas pengkhianatannya, dia justru bangkit berdiri mengebrak meja membalasku dan menatapku dengan sorot mata yang sangat bengis seolah ingin menelanku hidup-hidup. Dia mencondongkan tubuhnya ke arahku melintasi meja dan mendesis dengan suara pelan namun syarat akan ancaman berbahaya mengatakan bahwa aku telah membuat keributan yang sangat memalukan di tempat berkelas ini, dan menghancurkan reputasi profesionalnya di mata koleganya. Dia mulai mencaci maki penampilanku dengan kata-kata kasar menyebutku sebagai perempuan kampungan gembel yang tidak tahu malu datang ke tempat mewah orang-orang berpendidikan seperti ini hanya untuk membuat drama murahan dan mengemis perhatian darinya. Perempuan berbaju merah yang dari percakapan mereka ternyata bernama Rika itu ikut menyunggingkan senyum sinis dan melipat kedua tangannya di depan dada menatapku seolah aku adalah kotoran berbau busuk yang menempel di bawah sol sepatunya yang mahal. Rika mulai berbicara dengan nada suara yang sangat angkuh dan merendahkan menasihati Bagas dengan gaya sok bijak, agar tidak terlalu memanjakan istri yang tidak tahu diuntung berpenampilan buruk rupa, dan hanya bisa menjadi benalu yang menghambat kesuksesan karirnya. Mendengar pembelaan penuh dukungan dari selingkuhannya yang dianggap berkuasa itu, keberanian dan kesombongan Bagas semakin bertambah berkali-kali lipat dan dia mulai melontarkan kalimat-kalimat kejam yang menjadi titik puncak kehancuran pernikahan kami yang menyedihkan ini. Di hadapan para pelayan yang mulai berkumpul menjaga jarak dan beberapa pengunjung meja sebelah yang berhenti makan untuk memperhatikan keributan kami, Bagas menyatakan dengan suara lantang bahwa dia sangat menyesal telah menikahiku dan membuang waktu masa mudanya bertahun-tahun hidup melarat bersama perempuan miskin yang tidak bisa memberikan keuntungan finansial apapun untuk masa depannya. Dia dengan dada membusung bangga memperkenalkan Rika di hadapanku sebagai sosok perempuan ideal yang mandiri berkelas dan memiliki jabatan manajer tinggi di sebuah perusahaan raksasa ternama yang sanggup mengangkat derajat hidupnya dari kemiskinan yang aku bawa. Setiap kata hinaan yang keluar dari mulut kotor Bagas mengiris relung hatiku tanpa ampun, namun anehnya perlahan-lahan aku tidak lagi merasakan dorongan sedih untuk menangis terseduh-seduh atau memohon belas kasihan agar dia kembali padaku. Keadaan jiwaku mendadak berubah menjadi sangat dingin, tenang dan kosong di mana segala rasa cinta, pengabdian dan kasih sayang tulus yang pernah aku miliki untuk laki-laki ini telah hangus terbakar menjadi abu menyisakan kebencian yang sangat pekat dan mematikan. Aku berdiri tegak seperti batu karang membalas tatapan merendahkan Bagas dan senyum kemenangan Rika dengan ketenangan luar biasa yang bahkan mengejutkan diriku sendiri di tengah situasi yang sangat kacau ini. Puncak dari konfrontasi memalukan yang menjadi tontonan gratis siang itu terjadi ketika Bagas dengan suara yang sangat lantang, mantap dan penuh keyakinan menjatuhkan talak cerai kepadaku di detik itu juga tanpa keraguan sedikit pun. Dia mengusirku dari tempat itu dengan gerakan tangan mengusir lalat, menyuruhku segera pulang mengemasi semua barang-barang murahanku ke dalam kardus dari rumah kontrakan kami dan melarangku untuk tidak pernah berani menampakkan wajah miskinku lagi di hadapannya sampai kapanpun. Dia mengatakan bahwa mulai hari ini dia memilih untuk hidup merdeka bersama Rika, perempuan luar biasa kaya raya, yang akan menjamin masa depannya menjadi direktur sukses dan jauh lebih cemerlang daripada hidup menderita bersamaku. Keheningan sesaat menyelimuti area sekitar meja kami, hanya terdengar alunan musik piano yang terus mengalun lirih terasa sangat kontras mengiringi ketegangan dramatis perpisahan yang terjadi di depan mata banyak orang. Rika tertawa kecil penuh kepuasan kemenangan mengibaskan rambut panjangnya yang harum dan menyandarkan kepalanya dengan manja di bahu Bagas seolah ingin menunjukkan secara fisik kepadaku bahwa dia telah memenangkan pertarungan merebut suami orang ini dengan mutlak. Mereka berdua menatapku dengan tatapan menunggu, berharap melihatku hancur berantakan jatuh berlutut memegang kaki mereka, menangis meratap dan memohon ampun agar tidak diceraikan dan ditinggalkan sebatang kara. Namun harapan gila mereka berdua tidak akan pernah terwujud karena aku bersumpah tidak akan pernah sudi memberikan kepuasan serendah itu kepada dua manusia berhati busuk yang sedang menggali kuburan mereka sendiri ini. Tanpa mengucapkan sepatah kata pembelaan pun untuk membalas rentetan cacian mereka, aku membalikan badan dengan gerakan yang sangat tenang, lambat dan elegan seolah hinaan mereka tidak menembus kulitku sedikit pun.
Aku melangkahkan kaki meninggalkan meja penuh kebohongan itu berjalan menyusuri lorong restoran berkarpet tebal dengan punggung tegak lurus, kepala yang mendongak ke depan dan pandangan mata yang lurus tanpa keraguan. Aku tidak sudi menoleh ke belakang sedikit pun untuk melihat wajah mereka tidak meneteskan satu tetes air mata kesedihan lagi dan sama sekali tidak mempedulikan bisik-bisik menghakimi dari para pengunjung restoran yang terus memperhatikan kepergianku, hingga aku menghilang dari pandangan mereka. Setiap ketukan langkah kakiku yang menjauh dari meja itu menandakan terputusnya semua rantai ikatan batin yang membelenggu dan menggugurkan kewajibanku sebagai seorang istri yang selama ini selalu mengabdi melayani tanpa pamrih kepada pria yang salah. Suamiku laki-laki yang sangat bodoh picik dan terlalu haus akan harta duniawi itu tidak pernah tahu bahwa perempuan berpakaian lusuh yang baru saja dia ceraikan dan dia hina habis-habisan sebagai perempuan miskin tidak berguna ini, adalah pemilik sah tunggal dari gurita bisnis raksasa yang menaungi perusahaan tempat selingkuhannya bekerja dan mencuri uang. Dia tidak pernah menyadari bahwa keputusan fatalnya untuk membuangku siang ini telah menggali lubang kehancurannya sendiri yang sangat dalam gelap dan tidak akan memiliki jalan keluar. Begitu aku melangkah keluar dari pintu kaca restoran udara panas kota yang menyengat langsung menerpa wajahku, namun ajaibnya hatiku terasa sangat sejuk, lapang dan merdeka dari segala bentuk penindasan mental. Beban berat berbatu yang selama bertahun-tahun selalu menindih pundakku akhirnya terlepas hancur berkeping-keping berserakan di jalanan. Sekarang aku tidak perlu lagi menekan potensiku dan berpura-pura menjadi perempuan lemah yang hidup serba pas-pasan, setiap hari hanya demi menjaga ego rapuh seorang laki-laki arogan yang tidak pernah tahu arti berterima kasih atas pengorbanan pasangannya. Babak penderitaan dan penyamaran konyolku telah resmi berakhir hari ini dan kini saatnya aku mulai menyusun sebuah rancangan permainan pembalasan baru yang jauh lebih menyenangkan dan sistematis. Sebuah permainan brilian di mana aku yang akan memegang penuh kendali menentukan setiap langkah pion yang akan bergerak di atas papan catur kekuasaanku dan memastikan bahwa pengkhianatan mereka berdua dibayar lunas dengan rasa malu, kemiskinan dan kehancuran total yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan seumur hidup mereka. Langkah pertama yang harus aku lakukan sekarang bukanlah menangisi nasib melainkan kembali mengambil tempat dudukku yang sebenarnya di puncak tahta kekuasaan, untuk memulai badai kehancuran mereka. Langkah kakiku terasa sangat ringan saat aku berjalan menyusuri trotoar jalanan kota yang panas dan berdebu meninggalkan bangunan restoran mewah tempat suamiku dan selingkuhannya sedang merayakan kebohongan mereka. Udara siang yang menyengat terasa membakar kulit wajahku, namun anehnya perasaanku justru sangat sejuk dan damai seolah sebuah beban seberat gunung baru saja diangkat dari kedua pundakku. Aku terus melangkah menjauh dari kawasan pusat bisnis yang gemerlap itu tanpa meneteskan satu tetes air mata pun, karena seluruh persediaanku untuk menangisi laki-laki tidak berguna itu sudah habis terkuras tadi malam. Setelah berjalan cukup jauh dan memastikan aku berada di sudut jalan yang sepi dan aman dari tatapan orang-orang, aku menghentikan langkahku dan bersandar pada sebuah tembok bangunan tua, untuk mengatur napasku yang sedikit memburu. Aku memasukkan tanganku ke dalam saku celana bahan yang aku kenakan lalu mengeluarkan sebuah telepon genggam khusus yang sudah bertahun-tahun lamanya tidak pernah aku gunakan untuk menghubungi siapapun. Telepon genggam ini bukanlah telepon murah yang biasa aku pakai sehari-hari di rumah kontrakan, melainkan sebuah perangkat komunikasi tingkat tinggi dengan sistem keamanan khusus yang hanya menghubungkanku dengan orang-orang paling penting di dalam hidupku yang sebenarnya. Dengan jari yang sangat tenang dan mantap aku menekan satu nomor panggilan cepat yang langsung terhubung dengan asisten pribadiku yang paling setia yang selama ini diam-diam selalu memantau keadaanku dari kejauhan sesuai dengan perintahku. Hanya butuh waktu kurang dari 2 kali nada dering sebelum sebuah suara laki-laki yang sangat sopan dan tegas terdengar dari seberang sambungan telepon menyapaku dengan sebutan kehormatan yang sudah lama tidak aku dengar. Aku langsung memberikan perintah singkat dan jelas memintanya untuk segera mengirimkan kendaraan penjemput ke titik lokasiku sekarang juga karena penyamaranku sebagai istri biasa telah resmi berakhir hari ini. Asisten pribadiku terdengar sangat terkejut namun sekaligus sangat lega mendengar keputusanku karena dia adalah salah satu orang yang paling menentang rencanaku untuk hidup sederhana demi menguji kesetiaan seorang laki-laki biasa seperti Bagas. Tanpa banyak bertanya dia segera menutup telepon dan menjanjikan bahwa kendaraan akan tiba dalam waktu kurang dari 10 menit beserta semua kebutuhan yang mungkin aku perlukan untuk kembali ke kehidupanku yang sesungguhnya. Aku memasukkan kembali telepon itu ke dalam saku lalu berdiri tegak menatap arus lalu lintas kendaraan yang padat di depanku dengan tatapan kosong namun pikiran yang bekerja sangat cepat menyusun berbagai rencana.
Aku menyadari bahwa mulai detik ini aku harus membuang jauh-jauh sosok Arini yang penurut lemah dan selalu mengalah karena dunia nyata yang akan aku masuki kembali ini membutuhkan sosok pemimpin yang keras tanpa kompromi dan sangat perhitungan. Tepat 9 menit kemudian sebuah mobil hitam berukuran sangat panjang dan mewah melaju pelan membelah kemacetan jalan raya lalu berhenti dengan mulus tepat di depanku. Mobil itu sangat mencolok dengan kaca yang gelap gulita sehingga tidak ada satu orang pun dari luar yang bisa melihat ke dalam dan bodinya yang mengkilap memantulkan terik sinar matahari siang. Seorang laki-laki berseragam setelan jas hitam rapi segera melompat keluar dari kursi pengemudi berjalan memutar dengan cepat dan membungkukkan badannya sangat rendah sebelum membukakan pintu penumpang bagian belakang untukku. Aku melangkah masuk ke dalam kabin mobil yang sangat luas dan sejuk merasakan hembusan udara dari pendingin ruangan yang langsung mengusir rasa panas dan keringat dari tubuhku. Aroma kulit asli dari kursi penumpang dan wangi pengharum ruangan yang elegan menyambut penciumanku mengingatkanku pada standar kenyamanan hidup yang selama ini sengaja aku tinggalkan demi mengejar cinta yang salah. Sopir pribadiku menutup pintu dengan sangat rapat meredam seluruh kebisingan jalanan kota dari luar, dan menyisakan keheningan yang sangat nyaman di dalam kabin kendaraan mewah ini. Aku memberikan perintah kepadanya untuk langsung melaju menuju ke sebuah gedung apartemen pribadi milikku, yang terletak di kawasan hunian paling eksklusif di kota ini yang sudah bertahun-tahun tidak pernah aku kunjungi. Sepanjang perjalanan aku hanya duduk bersandar memejamkan mata merasakan setiap perputaran roda mobil yang membawaku semakin jauh dari kehidupan palsuku yang menyedihkan bersama Bagas. Pikiranku terus memutar ulang semua perkataan kasar dan hinaan yang dilontarkan oleh Bagas dan Rika di dalam restoran tadi mengingat setiap ekspresi merendahkan yang mereka tunjukkan kepadaku. Mereka menyebutku miskin, menyebutku tidak berpendidikan dan menganggapku sebagai sampah penghalang jalan menuju kesuksesan mereka tanpa tahu sedikitpun bahwa jalan yang mereka injak saat ini adalah jalan yang aku bangun dengan uangku sendiri. Kebodohan mereka benar-benar membuatku ingin tertawa lepas namun aku menahannya karena aku tahu tawa yang paling memuaskan adalah tawa yang akan aku lepaskan saat melihat wajah mereka hancur berkeping-keping di akhir permainan ini. Mobil hitam panjang ini perlahan berbelok memasuki area penjagaan ketat sebuah gedung apartemen pencakar langit melewati palang pintu otomatis yang langsung terbuka lebar saat sistem keamanan mengenali plat nomor kendaraan kami. Kami turun menuju lantai parkir bawah tanah yang sangat sunyi dan terang benderang di mana tidak ada sembarang kendaraan yang diizinkan masuk ke area khusus ini selain milik para penghuni utama. Sopirku menghentikan mobil tepat di depan sebuah pintu lift pribadi yang terbuat dari baja tahan karat yang desainnya sangat tertutup dan hanya bisa diakses menggunakan pemindaian sidik jari khusus. Aku melangkah keluar dari mobil dan menempelkan ibu jariku pada panel kaca di samping pintu lift yang langsung mengeluarkan bunyi denting pelan menyambut kedatanganku sebelum pintunya terbuka lebar. Lift ini bergerak naik dengan kecepatan yang sangat luar biasa namun tidak menimbulkan guncangan sedikitpun membawaku melewati puluhan lantai langsung menuju unit apartemen paling atas yang menguasai seluruh lantai puncak gedung ini. Saat pintu lift kembali terbuka aku melangkah memasuki sebuah ruangan luar biasa luas yang dinding luarnya sepenuhnya terbuat dari kaca tebal menyajikan pemandangan seluruh kota dari ketinggian yang membuat siapapun akan merasa sedang menginjak awan. Perabotan di dalam ruangan ini semuanya ditutupi dengan kain putih bersih untuk melindunginya dari debu karena aku memang telah memerintahkan para pekerja untuk tidak mengganggu tempat ini selama aku menjalani kehidupan konyolku di rumah kontrakan pinggiran kota. Aku berjalan perlahan menyusuri ruang tamu yang megah menarik salah satu kain penutup dari sebuah sofa kulit berwarna putih tulang dan merasakan tekstur mahalnya yang sudah sangat lama tidak aku sentuh. Langkahku kemudian berlanjut menuju lorong panjang yang mengarah ke kamar tidur utama dan langsung masuk ke dalam ruangan penyimpanan pakaian yang ukurannya bahkan jauh lebih besar dari seluruh bangunan rumah kontrakan yang aku tinggali bersama Bagas. Di dalam ruangan ini berjejer rapi ratusan pasang sepatu bermerek deretan tas tangan bernilai ratusan juta rupiah yang dibuat secara terbatas dan puluhan pakaian desainer kelas atas yang tersimpan aman di balik lemari kaca berpemanas khusus. Tanpa membuang banyak waktu aku langsung melepaskan kemeja katun murah dan celana bahan pudar yang melekat di tubuhku membuangnya begitu saja ke lantai tanpa ada niat sedikitpun untuk menyentuhnya lagi. Pakaian-pakaian murah itu adalah saksi bisu dari penderitaan dan penindasanku selama bertahun-tahun dan melihatnya saja membuat perutku terasa mual mengingat semua pengorbanan sia-sia yang telah aku lakukan. Aku berjalan menuju bagian lemari yang menyimpan setelan pakaian kerja profesional memilih sebuah kemeja sutra berwarna putih bersih, dan memadukannya dengan setelan jas celana berwarna biru gelap yang potongannya sangat tajam dan sempurna membalut tubuhku.
Aku mengenakan sepasang sepatu hak tinggi berwarna hitam mengkilap yang seketika mengubah postur tubuhku menjadi jauh lebih tegak dan menantang, memberikan rasa percaya diri yang selama ini selalu aku kubur dalam-dalam. Aku duduk di depan meja rias yang sangat besar, menyalakan deretan lampu cermin lalu mulai merias wajahku dengan sapuan riasan yang berani dan elegan menutupi wajah pucat dan lelah yang selama ini selalu menjadi bulan-bulanan hinaan suamiku. Aku mengikat rambut panjangku dengan sangat rapi dan ketat ke belakang, menonjolkan tulang pipiku dan memberikan kesan tajam pada sorot mataku yang kini sudah bersih dari segala bentuk kelemahan dan air mata. Saat aku berdiri dan menatap pantulan diriku secara utuh di depan cermin panjang seukuran pintu, aku hampir tidak mengenali bayanganku sendiri, karena perempuan miskin yang menangis di trotoar beberapa jam yang lalu telah benar-benar lenyap tidak berbekas. Yang berdiri di cermin saat ini adalah pewaris sah seluruh kekayaan keluarga besar dan pemimpin tertinggi dari salah satu perusahaan paling berkuasa di negara ini yang siap untuk kembali mengambil kendali penuh atas kerajaannya. Aku mengambil sebuah tas kerja berbahan kulit buaya berwarna hitam yang sangat elegan, memasukkan telepon genggam khususku ke dalamnya, dan segera melangkah keluar meninggalkan apartemen untuk kembali turun ke lantai dasar. Kendaraan mewahku sudah menungguku dengan mesin menyala dan sopirku langsung membukakan pintu saat melihat perubahanku yang sangat drastis, seolah menyambut kembali nyonya besarnya yang telah lama hilang. Aku masuk ke dalam mobil dan memberikan perintah tegas untuk segera melaju menuju gedung utama pusat kendali perusahaan raksasa milik keluargaku, yang merupakan jantung dari seluruh operasi bisnis yang tersebar di berbagai wilayah. Perjalanan menuju gedung pusat tidak memakan waktu lama, namun cukup memberiku ruang untuk mulai menata kembali kepingan-kepingan informasi yang aku temukan tentang perselingkuhan suamiku dengan salah satu karyawanku sendiri. Membayangkan fakta bahwa perempuan yang menghinaku dan merebut suamiku adalah seseorang yang gajinya dibayar oleh uangku benar-benar membuat darahku mendidih, namun aku memaksa diriku untuk tetap berpikir jernih dan sangat rasional. Mobil akhirnya berbelok memasuki pelataran gedung pencakar langit megah berlapis kaca kebiruan yang menjulang tinggi menantang langit dengan logo perusahaan yang sangat besar dan keemasan terpampang kokoh di bagian atas bangunan. Beberapa petugas keamanan yang sedang berjaga di depan lobi utama tampak terkejut melihat mobil pribadiku yang sudah sangat lama tidak pernah terlihat merapat tepat di depan pintu masuk utama tempat penurunan tamu-tamu kehormatan. Saat kakiku melangkah keluar dari mobil menjejakkan sepatu hak tinggiku di atas lantai marmer lobi gedung, suasana di sekitar tempat itu mendadak menjadi sangat sunyi dan kaku seolah waktu sedang berhenti berdetak. Para karyawan yang sedang berlalu lalang dan para penjaga keamanan yang berdiri di dekat pintu masuk langsung menghentikan segala aktivitas mereka dan berdiri dengan sikap paling sempurna, menundukkan kepala sangat rendah sebagai bentuk penghormatan tertinggi. Banyak dari karyawan tingkat menengah yang mungkin belum pernah melihat wajahku secara langsung karena aku memimpin perusahaan ini dari balik layar selama bertahun-tahun, namun aura kekuasaan dan pengawalan ketat di sekelilingku sudah cukup menjelaskan siapa diriku sebenarnya. Aku berjalan melintasi lobi yang sangat luas itu dengan langkah pasti, pandangan mata lurus ke depan tanpa menoleh ke kiri maupun ke kanan, memancarkan ketegasan mutlak yang membuat semua orang menahan napas saat aku melewati mereka. Aku menuju ke arah deretan pintu lift khusus petinggi perusahaan yang dijaga oleh dua orang petugas bertubuh besar yang langsung dengan sigap menempelkan kartu akses mereka untuk membuka pintu sebelum aku sempat menyentuhnya. Lift melesat naik dengan sangat cepat menuju lantai paling atas gedung ini, sebuah lantai khusus yang hanya diperuntukkan bagi jajaran direksi utama dan jajaran pengurus pusat, di mana seluruh keputusan penting yang menyangkut nasib ribuan karyawan dibuat dan disahkan. Saat pintu lift terbuka, aku disambut oleh lorong panjang yang dilapisi karpet merah tebal dan dinding berhiaskan lukisan-lukisan mahal yang mengarah langsung ke sebuah pintu kayu ganda berukuran raksasa di ujung ruangan. Asisten pribadiku yang sudah tiba lebih dulu tampak berdiri menunggu di depan pintu kayu ganda tersebut, menyambutku dengan anggukan hormat yang sangat dalam lalu membukakan pintu ruang kerjaku yang sangat besar dan mendominasi. Ruangan ini tidak banyak berubah sejak terakhir kali aku meninggalkannya, masih dengan meja kerja dari kayu jati utuh yang sangat panjang, kursi kulit bersandaran tinggi yang sangat empuk, dan pemandangan kota tanpa batas dari balik jendela kaca raksasa di belakang meja. Aku berjalan mengitari meja kerja tersebut, menyentuh permukaannya yang sangat halus dan dingin, lalu duduk perlahan di kursi kebesaranku, merasakan kembali tanggung jawab luar biasa besar yang selama ini aku serahkan pengawasannya kepada orang-orang kepercayaanku. Tanpa membuang waktu satu detik pun, aku menekan tombol interkom di atas meja dan memerintahkan asistenku untuk segera memanggil Kepala Divisi Audit Keuangan Internal dan Kepala Divisi Keamanan Perusahaan untuk menghadapku saat ini juga tanpa penundaan.
Kurang dari 5 menit kemudian pintu ruanganku diketuk dari luar dan 2 orang pria parubaya dengan raut wajah yang sangat tegang melangkah masuk membawa buku catatan dan komputer jinjing mereka dengan sikap sangat berhati-hati. Mereka berdiri tegak di depan mejaku menunggu perintah dengan cemas karena panggilan mendadak dari pemimpin tertinggi yang sudah lama tidak muncul di kantor biasanya menandakan sebuah badai besar atau masalah yang sangat darurat. Aku menatap mereka berdua secara bergantian dengan pandangan yang sangat menusuk lalu mulai menjabarkan perintahku dengan intonasi suara yang datar tajam dan tidak menyisakan ruang sedikit pun untuk pertanyaan atau bantahan. Aku meminta mereka untuk memusatkan seluruh sumber daya yang mereka miliki saat ini juga untuk menyelidiki secara menyeluruh seorang karyawan tingkat menengah yang menjabat sebagai manajer cabang di salah satu anak perusahaan di bidang properti. Aku menyebutkan nama lengkap Rika dengan sangat jelas memberikan deskripsi tempatnya bekerja dan memerintahkan mereka untuk membongkar setiap jejak rekam jejak keuangan proyek yang dipegangnya dan seluruh aset yang dia gunakan selama 2 tahun terakhir. Aku menegaskan bahwa aku menginginkan laporan lengkap mengenai pergerakan rekening banknya, penggunaan fasilitas perusahaan, pemotongan anggaran proyek, dan semua daftar pembelian barang mewah yang mencurigakan yang berada di luar kapasitas gajinya yang sebenarnya. Aku menatap tajam ke arah kepala audit dan memberikan waktu maksimal hanya 2 jam bagi mereka berdua untuk mengumpulkan semua bukti tersebut, mencetaknya dalam bentuk dokumen fisik, dan meletakkannya tepat di atas mejaku tanpa ada satupun halaman yang terlewat. Kedua pria itu mengangguk dengan cepat mencatat setiap detail instruksiku dengan tangan gemetar, menyadari betapa seriusnya masalah ini lalu segera undur diri dari ruanganku dengan langkah setengah berlari untuk melaksanakan perintah yang tidak bisa ditawar tersebut. Setelah mereka keluar ruangan kembali menjadi sangat sunyi, menyisakan diriku sendiri yang duduk diam memandangi hamparan bangunan kota dari balik kaca, merenungkan betapa rapuhnya kebohongan yang sedang dibangun oleh suamiku dan selingkuhannya itu. Mereka merasa sangat aman dan berkuasa di atas tumpukan uang curian yang mereka banggakan, sementara pemilik asli dari uang tersebut sedang duduk menyusun rencana untuk mengubur mereka hidup-hidup di dalam rasa malu yang tidak akan pernah bisa mereka hapus. Waktu 2 jam yang aku berikan terasa berjalan sedikit lambat, memberiku kesempatan untuk meninjau kembali beberapa dokumen perusahaan yang menumpuk dan menyesuaikan diriku dengan roda bisnis yang terus berputar pesat ini. Tepat ketika jarum jam menunjuk pada tenggat waktu yang aku tentukan, pintu ruanganku kembali diketuk dan kedua eksekutif kepercayaanku masuk membawa 2 buah map tebal berwarna merah menyala yang tampak penuh dengan lembaran kertas bukti hasil penyelidikan rahasia. Mereka meletakkan map tebal itu di atas mejaku dengan sangat hati-hati dan melaporkan secara lisan bahwa target penyelidikan yang aku perintahkan terbukti kuat telah melakukan pelanggaran berat, penipuan dan penggelapan dana dalam jumlah yang sangat masif dan sistematis. Aku menyuruh mereka berdua untuk menunggu di luar sementara aku membuka map pertama dan mulai membaca lembar demi lembar laporan hasil audit yang disusun dengan sangat rinci dan didukung oleh bukti-bukti transaksi elektronik yang tidak bisa dibantah lagi. Lembar pertama menunjukkan slip gaji asli milik Rika yang jumlahnya ternyata sangat jauh dari kata mewah, apalagi cukup untuk mendukung gaya hidup sebagai seorang sosialita yang mengendarai mobil balap kemana-mana dan berbelanja di butik-butik perhiasan kelas atas. Dokumen berikutnya membongkar rahasia busuknya di mana Rika dengan cerdik memanipulasi faktur tagihan dari berbagai kontraktor proyek pembangunan perumahan, menaikkan harga material bangunan berkali-kali lipat dan mengalirkan selisih keuntungan palsu tersebut ke dalam rekening pribadi bayangannya. Tidak berhenti sampai di situ, aku juga menemukan bukti surat penyewaan sebuah apartemen sangat mewah di pusat kota yang seluruh biaya sewa bulanannya dibebankan secara ilegal kepada kas operasional perusahaan dengan alasan sebagai tempat pertemuan khusus tamu perusahaan. Lebih mengejutkan lagi, kendaraan mewah berwarna merah mencolok yang selalu dibanggakan Rika di hadapan suamiku sebagai hasil jerih payahnya sendiri ternyata terdaftar sebagai aset kendaraan operasional khusus untuk direktur anak perusahaan yang diklaim hilang atau sedang dalam masa perbaikan fiktif. Rika dengan sangat berani menggunakan fasilitas perusahaan sesuka hatinya, memanfaatkan celah pengawasan di anak perusahaan pinggiran untuk membangun citra palsu dan menjerat laki-laki bodoh yang sangat gila harta seperti Bagas. Tanganku membuka lembaran berikutnya dan menemukan sebuah daftar panjang mutasi rekening pribadi milik Rika yang menunjukkan aliran dana keluar yang sangat sering untuk membayar tagihan kartu kredit, hotel-hotel mahal, restoran mewah, dan pembelian barang-barang desainer ternama. Di antara deretan angka transaksi yang bernilai fantastis itu, mataku tertuju pada sebuah baris transaksi dengan nominal 85 juta rupiah yang ditransfer ke rekening bank pribadi milik suamiku 2 hari yang lalu dengan keterangan sebagai bonus pelunasan proyek.
Dadaku seketika bergemuruh menahan tawa sinis yang sangat getir menyadari betapa konyol dan memalukannya lingkaran kebohongan yang dirajut oleh dua manusia rendahan ini, tanpa memikirkan konsekuensinya. Rika mencuri uang dari perusahaanku memindahkannya ke rekening Bagas lalu Bagas menggunakan uang curian itu, untuk membeli kalung berlian mahal menggunakan kartu kreditnya sendiri, dan memberikannya kembali kepada Rika sebagai bukti cinta yang sangat murahan dan menjijikan. Mereka berdua saling menipu membanggakan kekayaan yang sama sekali bukan milik mereka dan menggunakan uang hasil jerih payah keluargaku, untuk membiayai perselingkuhan yang merusak rumah tanggaku, hingga hancur lebur tanpa sisa. Fakta-fakta menjijikan yang tersaji jelas di atas kertas ini semakin memperkuat tekadku bahwa sekadar memecat Rika dan menyerahkannya kepada pihak kepolisian saat ini juga adalah hukuman yang terlalu ringan dan kurang menyiksa bagi mereka berdua. Mereka harus merasakan sakitnya dijatuhkan dari tempat yang paling tinggi di saat mereka sedang merasa sangat bahagia dikelilingi oleh pujian dan tepuk tangan dari orang-orang yang selama ini mereka kelabui dengan harta palsu tersebut. Aku menekan tombol interkom untuk memanggil kembali kedua eksekutifku masuk ke dalam ruangan dan memerintahkan asisten pribadiku untuk ikut bergabung mendengarkan instruksi tahap akhir dari rencana pembalasan dendam yang mulai aku susun dengan sangat cermat. Saat mereka semua sudah berkumpul dan berdiri menunggu dengan sikap tegang, aku mulai memberikan perintah bahwa untuk sementara waktu tidak boleh ada satu orang pun dari kantor pusat yang menegur, memanggil, atau menunjukkan tanda-tanda kecurigaan kepada Rika di anak perusahaan tersebut. Biarkan Rika terus menjalankan rutinitasnya seperti biasa, biarkan dia terus mencuri uang dari kas perusahaan sedikit lebih lama dan biarkan dia merasa bahwa posisinya benar-benar aman tidak tersentuh oleh pengawasan dari jajaran direksi. Aku meminta mereka untuk terus memantau setiap pergerakan keuangannya secara pasif, merekam semua bukti tambahan dan menyiapkannya menjadi satu berkas tuntutan hukum yang sangat solid dan memberatkan sehingga dia tidak akan bisa mengelak atau menyewa pengacara hebat manapun untuk lolos dari jeratan penjara. Kepala keamanan perusahaan mengangguk paham dan menyatakan bahwa dia akan menempatkan beberapa orang agen lapangan yang berpakaian preman untuk terus membuntuti gerak-gerik Rika dan Bagas selama 24 jam penuh, untuk memastikan mereka tidak curiga dan melarikan diri keluar kota. Namun rencana utamaku belum selesai sampai di situ karena aku mengingat sebuah informasi penting yang sempat aku dengar samar-samar dari percakapan mereka saat berada di restoran mengenai sebuah acara perayaan besar yang akan mereka selenggarakan dalam waktu dekat. Aku memerintahkan asisten pribadiku untuk meretas masuk ke dalam sistem kalender acara dan pemesanan tempat di seluruh jaringan hotel bintang 5, yang berada di bawah kepemilikan grup perusahaan kami, dan mencari nama Rika di dalam daftar pemesan. Kurang dari 5 menit jarinya menari di atas papan ketik komputer jinjing asistenku menemukan sebuah reservasi atas nama Rika untuk penggunaan ruangan pesta termegah di hotel utama kami yang dijadwalkan pada akhir pekan depan. Dalam catatan pemesanan tersebut tertulis bahwa acara itu adalah sebuah pesta pertunangan mewah yang dirangkai dengan perayaan promosi jabatan fiktif yang diklaim Rika sebagai pencapaian tertingginya di perusahaan. Aku tersenyum sangat tipis, sebuah senyum dingin yang menandakan bahwa mangsa yang aku targetkan benar-benar sedang berjalan sendiri masuk ke dalam perangkap paling mematikan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Aku memberikan perintah mutlak kepada asistenku untuk menghubungi manajemen hotel tersebut, dan menyetujui semua permintaan fasilitas mewah yang diajukan oleh Rika tanpa menagih pembayaran uang muka sedikit pun dengan alasan fasilitas khusus dari perusahaan. Biarkan Rika merasa bahwa koneksi dan jabatannya telah berhasil memberikannya keistimewaan luar biasa, biarkan dia menyebarkan undangan kepada seluruh keluarga Bagas, teman-teman kantornya dan semua kolega bisnisnya agar ruangan pesta itu dipenuhi oleh orang-orang yang memujanya. Aku akan membiarkan mereka membangun panggung kesombongan mereka setinggi-tingginya, menghabiskan waktu berhari-hari untuk mempersiapkan pakaian terbaik mereka dan membayangkan betapa sempurnanya malam itu akan berjalan sesuai dengan rencana busuk mereka. Dan tepat ketika mereka berdiri di atas panggung penobatan palsu tersebut merasa menjadi raja dan ratu semalam yang menguasai dunia, aku akan datang menghancurkan segalanya, merobohkan panggung tersebut, dan menelanjangi semua kebusukan mereka di depan mata semua tamu undangan yang mereka banggakan. Rencana ini sudah tersusun dengan sangat sempurna, bukti-bukti sudah terkumpul rapi di tanganku dan kini aku hanya perlu duduk tenang di kursi singgasanaku menghitung mundur hari demi hari menuju perayaan kehancuran paling spektakuler yang akan menjadi akhir dari riwayat perselingkuhan mereka. Waktu 1 minggu berlalu dengan sangat cepat membawa kita pada malam puncak yang sangat dinantikan oleh 2 orang pengkhianat yang sedang dimabuk oleh harta curian.
Malam ini adalah malam perayaan pertunangan sekaligus syukuran promosi jabatan yang diselenggarakan oleh Rika dan Bagas di ruangan pesta paling megah dan mahal di seluruh penjuru kota. Ruangan pesta itu terletak di lantai utama sebuah hotel bintang 5 yang berada di bawah naungan grup perusahaan milikku yang sengaja aku berikan akses penuh kepada mereka tanpa hambatan sedikit pun. Dekorasi ruangan itu ditata dengan sangat berlebihan menggunakan ribuan tangkai bunga mawar putih asli yang diimpor langsung dari luar negeri memenuhi setiap sudut ruangan dengan aroma wangi yang sangat menyengat. Lampu kristal raksasa yang menggantung di tengah langit-langit memancarkan cahaya keemasan yang menyorot langsung ke arah panggung utama tempat sepasang kekasih pembohong itu akan berdiri menerima pujian. Meja-meja bundar berbalut taplak kain sutra putih ditata rapi mengelilingi lantai dansa dipenuhi dengan berbagai hidangan laut mewah daging sapi kualitas terbaik dan minuman anggur berharga jutaan rupiah per botolnya. Puluhan pelayan berseragam resmi berdiri di setiap sudut siap melayani segala permintaan tamu dengan sikap sangat hormat karena mereka mengira bahwa acara ini diselenggarakan oleh salah satu petinggi penting dari kantor pusat. Alunan musik orkestra klasik dimainkan secara langsung oleh sekelompok pemusik profesional di atas panggung kecil menambah kesan mewah dan berkelas yang sengaja diciptakan oleh Rika untuk menutupi asal-usulnya yang penuh kebohongan. Di tengah kemegahan palsu tersebut keluarga besar Bagas duduk di meja barisan paling depan dengan dada membusung bangga memamerkan pakaian baru dan perhiasan berkilau yang dibelikan oleh calon menantu kaya raya mereka. Ibunda Bagas tertawa paling keras malam itu menceritakan kepada seluruh kerabatnya betapa beruntungnya anak laki-lakinya bisa terlepas dari beban seorang istri miskin, dan kini mendapatkan seorang wanita karir sukses yang sangat memanjakan keluarga mereka. Suasana pesta semakin meriah ketika pembawa acara mengumumkan kedatangan sepasang kekasih yang menjadi bintang utama pada malam perayaan tersebut, melalui pengeras suara yang menggema ke seluruh penjuru ruangan. Pintu kayu ganda berukir mewah di sisi kanan ruangan terbuka perlahan dan sorot lampu panggung langsung diarahkan ke sana menampilkan sosok Bagas dan Rika yang berjalan berdampingan layaknya raja dan ratu semalam. Bagas mengenakan setelan jas tuxedo berwarna hitam pekat yang dirancang khusus oleh penjahit ternama dengan potongan yang sangat pas di tubuhnya membuat penampilannya terlihat jauh lebih tampan dan gagah dari biasanya. Rambutnya ditata sangat rapi dan di pergelangan tangannya melingkar sebuah jam tangan mewah bernilai ratusan juta rupiah yang dibeli menggunakan uang hasil korupsi Rika dari kas perusahaan milikku. Di sebelahnya Rika melangkah dengan sangat anggun mengenakan gaun malam panjang menjuntai hingga menyapu lantai berwarna perak berkilau yang memperlihatkan lekuk tubuhnya dengan sangat berani dan elegan. Di lehernya masih bertengger kalung berlian berdesain angsa yang menjadi awal mula terbongkarnya semua perselingkuhan ini memantulkan cahaya lampu yang membuat semua tamu perempuan di ruangan itu menatap iri. Mereka berdua berjalan perlahan menyusuri karpet merah menuju panggung utama melambaikan tangan kepada para tamu undangan yang berdiri dan memberikan tepuk tangan meriah menyambut pasangan yang terlihat sangat sempurna dan bahagia itu. Setiap langkah mereka diiringi oleh senyuman penuh kesombongan dan rasa bangga yang sangat besar merasa bahwa mereka telah berhasil menaklukkan dunia dan menginjak-injak orang-orang yang mereka anggap lemah di bawah kaki mereka. Bagas sama sekali tidak terlihat merasa bersalah atas apa yang telah dia lakukan pada pernikahan kami. Dia justru terlihat sangat menikmati setiap detik dari kemewahan dan penghormatan palsu yang dia dapatkan malam ini. Hatinya telah sepenuhnya dibutakan oleh gemerlapnya harta duniawi dan dia merasa sangat yakin bahwa keputusan membuang mantan istrinya adalah langkah paling cerdas yang pernah dia buat seumur hidupnya. Setelah tiba di atas panggung utama dan menerima ucapan selamat dari beberapa kolega bisnis yang hadir, Rika mengambil alih mikrofon dari pembawa acara untuk memberikan pidato sambutan kepada seluruh tamu undangannya. Dengan gaya bicara yang dibuat-buat agar terdengar sangat berwibawa dan elegan, Rika mulai menceritakan tentang perjalanan karirnya yang penuh perjuangan, hingga akhirnya berhasil mencapai posisi manajer cabang di usia yang masih sangat muda. Dia bercerita dengan penuh kebohongan tentang betapa kerasnya dia bekerja mengelola proyek-proyek raksasa bernilai triliunan rupiah dan bagaimana dia selalu mendapatkan kepercayaan penuh dari jajaran direksi pusat atas kinerjanya yang cemerlang. Rika bahkan dengan sangat berani menyebutkan tentang sosok direktur utama perusahaan yang sangat misterius dan jarang menampakkan diri seolah-olah dia memiliki hubungan kedekatan khusus dengan orang nomor satu di perusahaan tempatnya bekerja tersebut. Dia mengatakan bahwa acara perayaan malam ini sepenuhnya didukung dan disponsori oleh perusahaan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasinya yang luar biasa yang disambut dengan tepuk tangan meriah dan decak kagum dari seluruh tamu yang hadir.
Kebohongan demi kebohongan terus meluncur lancar dari mulut Rika tanpa hambatan sedikit pun membuat siapa saja yang mendengarnya akan percaya bahwa dia adalah aset paling berharga yang dimiliki oleh perusahaan raksasa tersebut. Ibunda Bagas yang duduk di barisan depan sampai mengusap air mata harunya merasa sangat bangga melihat calon menantunya berdiri di atas panggung memancarkan pesona kesuksesan yang sangat menyilaukan mata. Rika kemudian menoleh ke arah Bagas menatapnya dengan pandangan yang dibuat sangat mesra dan menyatakan bahwa semua kesuksesan yang dia raih saat ini tidak akan berarti apa-apa tanpa kehadiran pria hebat yang selalu mendukungnya. Kalimat itu membuat Bagas tersenyum sangat lebar, dadanya semakin membusung bangga dan dia segera melangkah maju merangkul pinggang Rika dengan erat di hadapan ratusan pasang mata yang memandang mereka dengan penuh rasa iri. Tiba giliran Bagas untuk berbicara dan dia menerima mikrofon dari tangan Rika dengan gerakan yang sangat percaya diri seolah panggung megah ini memang sudah ditakdirkan untuk menjadi miliknya sejak lama. Bagas memulai pidatonya dengan mengucapkan terima kasih kepada Rika karena telah hadir membawa cahaya terang dan perubahan besar yang menyelamatkannya dari kehidupan masa lalu yang kelam dan sangat menyedihkan. Tanpa menyebut namaku secara langsung, Bagas mulai menyindir keras kehidupan pernikahannya yang terdahulu, menceritakan betapa menderitanya dia hidup bersama seorang perempuan yang tidak memiliki ambisi, tidak tahu cara merawat diri, dan hanya menjadi beban yang terus menariknya ke bawah. Dia mengatakan bahwa laki-laki sukses membutuhkan pendamping yang setara yang bisa diajak berdiskusi tentang bisnis besar, dan bisa dibanggakan saat menghadiri acara-acara penting, bukan perempuan yang hanya tahu urusan dapur dan berbau bawang. Sindiran tajam itu disambut dengan tawa kecil dari beberapa teman kantornya dan anggukan setuju dari keluarganya sendiri, yang sejak dulu memang selalu memandang rendah diriku karena penampilanku yang sangat sederhana dan tidak pernah pamer harta. Bagas melanjutkan pidatonya dengan menyatakan bahwa malam ini adalah bukti nyata kemenangannya, sebuah pembuktian kepada dunia bahwa dia pantas mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik, mewah, dan dihormati oleh semua orang. Dia mengangkat gelas minuman anggurnya tinggi-tinggi, mengajak seluruh tamu undangan untuk bersulang merayakan masa depannya yang cerah bersama Rika, calon istrinya yang sangat sempurna, mandiri, dan memiliki jabatan tinggi di perusahaan terpandang. Dentingan puluhan gelas kristal yang saling bersentuhan menggema memenuhi ruangan pesta, mengiringi puncak kesombongan dari dua manusia yang sedang mabuk kepayang merayakan kebahagiaan di atas penderitaan dan uang hasil curian dari orang yang mereka hina. Mereka berdua tertawa sangat lepas, wajah mereka berseri-seri, merasa benar-benar berada di puncak dunia, tanpa menyadari bahwa dasar tempat mereka berpijak saat ini sudah hancur dan siap menelan mereka hidup-hidup ke dalam jurang kehancuran. Sementara pesta kemewahan dan kebohongan itu berlangsung meriah di dalam ruangan, aku baru saja tiba di pelataran parkir hotel bintang 5 tersebut, mengendarai mobil pribadiku yang dikemudikan oleh sopir setiaku. Berbeda jauh dengan penampilan mewahku saat mendatangi kantor pusat beberapa hari yang lalu, malam ini, aku memutuskan untuk kembali mengenakan kemeja katun murah dan celana bahan pudar yang sama persis dengan yang aku kenakan di hari Bagas menceraikanku. Aku bahkan sengaja tidak memakai riasan wajah sama sekali, membiarkan wajahku terlihat pucat polos, dan rambutku hanya aku ikat rapi ke belakang persis, seperti penampilan seorang istri sederhana yang selalu dihina oleh mereka. Keputusanku untuk memakai pakaian murahan ini bukanlah tanpa alasan, melainkan sebuah strategi psikologis yang sangat matang untuk memberikan pukulan mental yang paling telak kepada mereka berdua di hadapan seluruh tamu undangannya. Aku ingin melihat bagaimana reaksi mereka saat melihat sosok gembel yang mereka buang dan mereka tertawakan ternyata memiliki kekuatan untuk membalikan nasib mereka dalam hitungan detik dan menghancurkan semua kesombongan yang baru saja mereka bangun. Asisten pribadiku yang sudah menunggu di lobi hotel bersama belasan pria bertubuh kekar mengenakan setelan jas hitam seragam pengawal pribadi perusahaan segera menyambutku dengan sikap siap dan menundukkan kepala hormat saat aku melangkah keluar dari mobil. Asistenku sempat menatap heran pada pakaian lusuh yang aku kenakan, namun dia terlalu mengerti karakternya atasannya untuk berani melontarkan pertanyaan dan hanya fokus melaporkan bahwa seluruh jajaran direksi utama dan kepala keamanan sudah bersiap di ruang tunggu khusus. Aku memberikan perintah singkat agar mereka semua mengikutiku berjalan menuju pintu masuk utama ruangan pesta tanpa perlu mengumumkan kehadiranku terlebih dahulu karena aku ingin memberikan sebuah kejutan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Langkah kakiku berderap mantap menapaki lantai marmer hotel diiringi oleh barisan pengawal pribadi dan jajaran direktur berjas rapi di belakangku menciptakan sebuah pemandangan kontras yang membuat setiap mata pengunjung hotel terbelalak kaget melihat rombongan tersebut.
Saat kami tiba di depan pintu kayu ganda berukir yang menjadi akses masuk ke ruangan pesta, aku mengangkat tangan kananku memberikan isyarat kepada seluruh pengawal dan direktur untuk menghentikan langkah mereka sejenak dan menunggu di luar pintu. Aku ingin masuk ke dalam ruangan itu seorang diri terlebih dahulu, membiarkan Bagas dan Rika menikmati kepuasan semu mereka dengan menghinaku sekali lagi di depan umum sebelum aku menjatuhkan bom waktu yang akan meratakan kesombongan mereka dengan tanah. Aku meraih gagang pintu kuningan yang berat itu dan mendorongnya perlahan hingga terbuka cukup lebar untuk memberikan celah bagiku melangkah masuk ke dalam ruangan yang sedang dipenuhi oleh hiruk-pikuk tawa dan dentingan musik yang meriah. Kemunculanku di ambang pintu pada awalnya tidak terlalu disadari oleh para tamu yang sedang asyik menikmati hidangan dan berbincang di meja mereka masing-masing karena penampilanku yang sangat sederhana tidak menarik perhatian sedikit pun. Namun beberapa tamu yang duduk di dekat pintu mulai menoleh dan mengerutkan dahi kebingungan melihat seorang perempuan berpakaian lusuh, seperti asisten rumah tangga berani menerobos masuk ke dalam acara eksklusif yang dijaga ketat oleh pihak keamanan hotel. Bisik-bisik mulai terdengar menyebar dari satu meja ke meja lainnya bagaikan ombak yang merambat cepat menembus keheningan, memaksa musik orkestra yang sedang bermain di atas panggung perlahan-lahan memelankan nadanya hingga akhirnya berhenti total. Suasana di dalam ruangan pesta megah itu mendadak berubah menjadi sangat sunyi dan kaku. Semua pasang mata perlahan berbalik arah menatap lurus ke arah pintu masuk, memperhatikan setiap detail penampilanku yang terlihat sangat salah tempat berada di ruangan ini. Aku berdiri tegak di sana menatap lurus ke arah panggung utama tempat Bagas dan Rika masih memegang gelas minuman anggur. Mereka senyum lebar di wajah mereka perlahan luntur digantikan oleh raut kebingungan yang sangat kentara. Mata Bagas membelalak sangat lebar hampir keluar dari kelopaknya saat dia mengenali sosok perempuan berbaju lusuh yang sedang berdiri menantang di ujung ruangan, menatapnya dengan tatapan dingin tanpa rasa takut sedikit pun. Wajahnya yang semula memerah karena pengaruh minuman anggur kini seketika memucat. Tangan yang memegang gelas kristal tampak sedikit bergetar sebelum akhirnya dia meletakkan gelas itu ke atas meja dengan gerakan kasar. Kemarahan langsung meledak hebat di dalam dadanya, merasa bahwa hari paling bersejarah dan paling membanggakan dalam hidupnya telah dinodai oleh kehadiran mantan istri miskinnya yang entah bagaimana caranya bisa melewati penjagaan keamanan di depan. Tanpa mempedulikan tata krama atau pandangan ratusan tamunya, Bagas menyambar mikrofon dari tangan Rika dan mulai berteriak dengan suara lantang yang menggema tajam, menyuruhku untuk segera angkat kaki dari ruangan ini sekarang juga. Dia memaki dengan kata-kata kasar, menuduhku sebagai perempuan gila yang tidak tahu malu sengaja datang ke acara pertunangannya, hanya untuk mengemis sisa makanan dan mencari sensasi murahan untuk mengganggu kebahagiaannya. Rika yang berdiri di sebelahnya ikut terpancing emosi, wajah cantiknya berkerut penuh rasa jijik dan kemarahan melihat penampilanku yang dia anggap mencemari pemandangan mewah ruangan pesta yang sudah dia persiapkan dengan menghabiskan uang ratusan juta rupiah. Dia meraih mikrofon cadangan dan ikut meneriakiku melalui pengeras suara, memanggil petugas keamanan hotel dengan nada suara melengking, memerintahkan mereka untuk segera menyeret perempuan gembel gila ini keluar dari area hotel dan membuangnya ke jalanan. Para petugas keamanan hotel berseragam safari yang sejak tadi berjaga di dalam ruangan segera bergerak cepat menghampiriku dari berbagai sudut, berniat untuk menarik lenganku dan mengeluarkan diriku secara paksa sesuai dengan perintah penyewa ruangan. Aku sama sekali tidak bergeming dari tempatku berdiri, tidak menunjukkan rasa panik, takut, atau berniat melarikan diri meskipun beberapa petugas keamanan berbadan besar sudah berdiri sangat dekat dan bersiap untuk menangkapku. Aku menatap mata para petugas keamanan itu satu persatu dengan sorotan mata tajam yang memancarkan otoritas mutlak, membuat gerakan tangan mereka seketika terhenti mengambang di udara dilanda keraguan yang tidak bisa mereka jelaskan. Ada sesuatu dalam ketenanganku dan cara berdiriku yang membuat nyali para petugas keamanan itu menciut, seolah insting mereka menyadari bahwa perempuan berpakaian lusuh di hadapan mereka ini bukanlah orang sembarangan yang bisa disentuh dengan kasar. Melihat para petugas keamanannya hanya berdiri kaku dan tidak melakukan apa-apa, kemarahan Rika semakin memuncak, hingga ke ubun-ubun merasa kekuasaannya sebagai manajer cabang perusahaan besar sedang dilecehkan oleh bawahan hotel. Rika mengangkat gaun panjangnya, melangkah turun dari atas panggung dengan gerakan tergesa-gesa dan penuh emosi, berjalan menghampiriku sambil membawa segelas penuh minuman anggur merah di tangan kanannya dengan niat buruk yang sudah terbaca jelas.
Bunyi sepatu hak tingginya berderap keras di atas lantai marmer memecah kesunyian ruangan yang mencekam sementara Bagas dan seluruh anggota keluarganya menatap adegan itu dengan senyum sinis berharap aku segera mendapatkan pelajaran yang setimpal. Saat jarak kami tersisa kurang dari 1 meter Rika berhenti dan menatapku dengan kebencian luar biasa mulutnya kembali menyemburkan berbagai hinaan merendahkan menyuruhku berkaca dan sadar diri bahwa aku tidak pantas menginjakan kaki kotor di atas karpet mahal ini. Tanpa memberikan peringatan apapun Rika tiba-tiba mengayunkan tangannya dan menyiramkan seluruh isi gelas minuman anggur merah itu tepat ke arah tubuhku membasahi kemeja katunku, hingga meninggalkan noda merah pekat yang menetes ke lantai. Tetesan anggur merah berbau menyengat mengalir membasahi kerah bajuku dan menetes jatuh mengenai ujung sepatu hak tinggiku meninggalkan bercak gelap yang kontras dengan warna lantai marmer putih bersih di bawahnya. Beberapa tamu undangan wanita terdengar memekik tertahan melihat tindakan fisik yang sangat kasar tersebut sementara keluarga Bagas justru bertepuk tangan kecil tertawa puas melihat mantan menantu yang mereka benci dipermalukan secara terbuka di depan umum. Rika berdiri di depanku dengan napas memburu dadanya naik turun menahan emosi senyum kemenangan tersungging sinis di bibir merahnya merasa bangga telah berhasil menjatuhkan harga diriku, hingga ke titik yang paling rendah di malam istimewanya. Dia melempar gelas kristal kosong itu ke lantai hingga pecah berkeping-keping lalu menudingkan jarinya tepat ke depan hidungku memerintahkan sekali lagi kepada petugas keamanan yang masih mematung untuk segera membuang sampah berbau busuk ini ke tempat penampungan akhir. Namun alih-alih merasa terhina menangis tersedu-sedu atau marah membalas perbuatannya aku hanya memejamkan mata sesaat menarik napas panjang untuk menikmati puncak kesombongannya sebelum aku menghancurkannya berkeping-keping tanpa ampun. Aku membuka mataku kembali menyapu sisa tetesan air dari wajahku dengan tenang lalu melengkungkan bibirku membentuk sebuah senyuman tipis yang sangat dingin dan mematikan sebuah senyuman yang membuat raut wajah Rika mendadak berubah menjadi tegang. Dalam keheningan ruangan yang sangat mencekam itu aku menaikkan tangan kananku dan memberikan isyarat jentikan jari yang sangat pelan namun gerakannya cukup jelas terlihat oleh belasan pria berjas hitam yang sudah sejak tadi menunggu di balik pintu ganda. Pintu kayu ganda berukir itu tiba-tiba terbuka dengan ayunan yang sangat keras menghantam dinding dan menghasilkan suara dentuman yang menggelegar membuat seluruh tamu di ruangan serentak menoleh terkejut ke arah sumber suara. Barisan pengawal pribadi berbadan tegap mengenakan setelan jas seragam hitam melangkah masuk ke dalam ruangan dengan formasi barisan yang sangat rapi dan langkah kaki yang serentak menggetarkan lantai menciptakan suasana intimidasi yang luar biasa pekat. Mereka dengan cepat menyebar ke seluruh sudut ruangan mengambil alih kendali keamanan dan mendesak para petugas keamanan hotel berseragam safari untuk mundur menjauh dari posisiku tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Kehadiran pasukan pengawal profesional yang jumlahnya sangat banyak itu membuat seluruh tamu undangan terdiam kaku ketakutan suasana pesta yang tadinya meriah kini berubah mencekam layaknya sebuah area penyergapan kejahatan tingkat tinggi. Rika dan Bagas terpaku di tempat mereka berdiri mata mereka bergerak liar kebingungan melihat pemandangan yang sama sekali tidak mereka pahami mencoba mencari jawaban atas apa yang sebenarnya sedang terjadi di malam perayaan mereka ini. Belum selesai rasa keterkejutan mereka reda seorang pria parubaya mengenakan setelan jas formal yang sangat mahal terlihat berlari tergopoh-gopoh dari luar lorong menembus barisan pengawal dengan wajah pucat pasi dan peluh keringat membasahi keningnya. Pria itu adalah manajer umum Hotel Bintang 5 ini sosok petinggi yang selalu dihormati oleh semua orang dan sangat dikenal oleh Rika karena pria inilah yang menyetujui penyewaan ruangan pesta malam ini atas nama fasilitas anak perusahaan. Manajer umum hotel itu berlari mendekat ke arah pusat ruangan melewati Rika dan Bagas begitu saja seolah mereka berdua sama sekali tidak ada di sana tanpa memberikan sapaan atau senyuman sedikit pun. Langkah kakinya tergesa-gesa namun segera melambat saat dia berada tepat di depanku tubuhnya sedikit bergetar ketakutan melihat noda anggur merah yang membasahi pakaianku lalu tanpa ragu sedikit pun dia membungkukkan badannya membentuk sudut 90 derajat. Dengan suara lantang dan penuh rasa hormat yang bergema memantul ke dinding-dinding ruangan dia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kelalaian pihak hotel yang tidak menyadari kedatanganku lebih awal dan membiarkan insiden penyiraman ini terjadi di bawah pengawasannya. Tindakan manajer umum hotel yang membungkuk sangat rendah kepada sosok perempuan berbaju lusuh itu seketika menghancurkan akal sehat semua orang yang berada di ruangan membuat mereka saling berpandangan tidak percaya dan menahan napas dalam ketegangan yang memuncak.
Rika menatap adegan itu dengan mulut terbuka lebar, matanya berkedip, berkali-kali mencoba meyakinkan dirinya bahwa dia sedang tidak berhalusinasi atau bermimpi buruk di tengah malam perayaan promosi jabatannya yang sangat sempurna ini. Bagas melangkah maju menghampiri manajer umum tersebut, menarik pelan bahu jas pria parubaya itu dengan ekspresi kebingungan yang sangat kental dan memintanya untuk berdiri tegak karena pria itu pasti sedang salah mengenali orang. Bagas mengatakan dengan nada suara yang sedikit bergetar bahwa perempuan yang sedang dihormatinya itu hanyalah mantan istrinya yang miskin, pengangguran dan tidak memiliki apa-apa apalagi uang untuk membayar biaya sewa ruangan pesta termewah di hotel ini. Namun manajer umum hotel itu dengan cepat menepis tangan Bagas dari bahunya, memandangnya dengan tatapan jijik dan marah karena berani menyentuhnya dengan tidak sopan di hadapan atasan tertingginya yang sedang berdiri memperhatikan mereka. Pria parubaya itu merapikan jasnya, berdehem sangat keras untuk membersihkan tenggorokannya lalu berbalik menghadap ke arah ratusan tamu undangan yang masih membisu menunggu penjelasan atas kejadian ganjil yang sedang berlangsung di depan mata mereka. Dengan suara bariton yang sangat tegas dan lantang menggunakan pengeras suara yang diberikan oleh salah satu pengawal manajer umum hotel itu, memberikan sebuah pengumuman yang seketika menghentikan detak jantung Rika dan Bagas di tempat mereka berdiri. Dia menyatakan bahwa seluruh tamu undangan di ruangan ini harus segera berdiri dan memberikan penghormatan karena perempuan yang sedang berdiri di tengah ruangan dengan pakaian sederhana ini bukanlah orang sembarangan seperti yang mereka sangka selama ini. Dia mengumumkan nama lengkapku dengan sangat jelas, menjabarkan gelar kehormatan dan menyebutkan posisiku yang sebenarnya sebagai pemegang saham mayoritas tunggal dan direktur utama dari grup perusahaan raksasa yang menaungi bangunan hotel bintang 5 ini. Dia menegaskan bahwa seluruh bangunan, kemewahan, dekorasi, hidangan makanan, bahkan udara pendingin ruangan yang mereka hirup malam ini, adalah aset mutlak milik perempuan yang baru saja disiram dengan anggur merah oleh Rika beberapa menit yang lalu. Pengumuman itu meledak bagaikan bom atom berdaya hancur luar biasa di tengah ruangan, menghancurkan setiap ilusi kesombongan yang dibangun oleh Rika dan menyapu bersih sisa-sisa harga diri Bagas hingga rata dengan tanah tanpa bersisa sedikit pun. Keheningan yang menyusul pengumuman itu terasa sangat menyayat telinga, tidak ada satu orang pun yang berani mengeluarkan suara batuk atau gesekan sepatu ke lantai saking terkejutnya mencerna kenyataan yang tidak masuk akal ini. Untuk menyempurnakan pukulan mental tersebut, rombongan eksekutif tingkat atas jajaran Dewan Direksi Perusahaan dan tim kuasa hukum berjalan masuk ke dalam ruangan menyusul pengumuman dari sang manajer hotel dengan wajah sangat serius dan membawa tumpukan dokumen tebal. Mereka semua yang merupakan wajah-wajah petinggi yang wajahnya sering terpampang di majalah bisnis nasional berjalan serentak membentuk barisan rapi di belakangku, memperkuat posisi mutlakku sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang tidak bisa dibantah oleh siapapun di ruangan ini. Rika kehilangan keseimbangannya seketika, kedua lututnya melemas, tidak sanggup menopang berat badannya sendiri, hingga dia harus berpegangan kuat pada ujung meja terdekat agar tidak jatuh tersungkur memalukan di atas lantai marmer. Wajah cantiknya berubah menjadi seputih kertas, ketakutan luar biasa mencengkeram tenggorokannya menyadari bahwa selama ini dia telah bermain api, mencuri uang dan merebut suami dari bos tertinggi yang menguasai seluruh nasib karirnya. Dia menyadari bahwa setiap lembar uang yang dia curi, setiap mobil fasilitas yang dia gunakan dan setiap kebohongan yang dia banggakan telah terpantau jelas oleh mata perempuan yang selama ini dia anggap sebagai gembel tidak berguna. Bagas di sisi lain terlihat seperti orang yang kehilangan jiwanya, matanya menatap kosong ke arahku, rahangnya jatuh terbuka dan tangannya bergetar hebat, tidak mampu memahami bagaimana istri yang bertahun-tahun melayaninya di rumah kontrakan sempit ternyata adalah seorang konglomerat penguasa bisnis. Suasana di dalam ruangan pesta yang sangat luas dan mewah itu mendadak berubah menjadi arena pengadilan yang sangat mencekam, di mana setiap mata kini tertuju pada dua sosok manusia yang sedang berdiri gemetar di atas panggung kehancuran mereka sendiri. Rika, perempuan yang beberapa menit lalu tersenyum sangat angkuh dan merasa menjadi ratu semalam, kini wajahnya pucat pasi seputih kertas, kehilangan seluruh warna darah yang mengalir di tubuhnya. Matanya yang biasanya menatap orang lain dengan penuh kesombongan kini bergerak liar ke segala arah mencari celah untuk melarikan diri dari kenyataan yang sedang menghantamnya bertubi-tubi tanpa ampun. Mulutnya sedikit terbuka mencoba mengeluarkan suara untuk membela diri atau sekadar menyangkal semua tuduhan yang diarahkan kepadanya, namun tenggorokannya terasa sangat kering dan terkunci rapat oleh rasa takut yang luar biasa. Bukti-bukti kejahatan finansial yang terpampang jelas di layar proyektor raksasa di belakangnya adalah dokumen resmi perusahaan yang tidak mungkin bisa dia bantah lagi menggunakan kebohongan semanis apapun. Setiap lembar bukti transfer, setiap dokumen manipulasi nilai proyek dan setiap catatan penggunaan dana operasional perusahaan
untuk kepentingan pribadi telah ditelanjangi secara terbuka di hadapan ratusan orang yang tadinya memujanya setinggi langit. Rika menyadari bahwa karir yang dia bangun dengan cara kotor selama bertahun-tahun telah hancur berkeping-keping malam ini juga dan masa depannya kini hanya tinggal menunggu waktu untuk dihabiskan di balik jeruji besi penjara yang dingin. Sementara itu Bagas, suamiku yang dulu sangat aku hormati dan aku layani dengan penuh kesetiaan, kini terlihat seperti seorang pengecut yang baru saja kehilangan akal sehatnya. Laki-laki yang tadi dengan sangat lantang menghinaku dan membuangku demi perempuan kaya raya ini sekarang berdiri mematung dengan rahang yang jatuh terbuka dan mata yang berkaca-kaca menahan luapan emosi yang sangat campur aduk. Kebanggaan dan kesombongan yang sempat memenuhi rongga dadanya kini menguap tak berbekas digantikan oleh rasa malu yang sangat luar biasa pekat, hingga membuat kakinya terasa tidak mampu lagi menopang berat tubuhnya sendiri. Dia menatap layar proyektor lalu menatap wajah Rika secara bergantian mencoba mencari penjelasan dari perempuan yang telah berjanji untuk mengangkat derajat hidupnya dan memberikannya kekayaan yang melimpah ruah. Namun yang dia dapati dari wajah Rika hanyalah tatapan kosong penuh kepanikan yang menegaskan bahwa semua dongeng kemewahan yang selama ini dia banggakan di depan keluarga dan teman-temannya adalah sebuah kebohongan besar yang sangat menjijikkan. Bagas baru menyadari bahwa perempuan yang dia pilih untuk menggantikan posisiku ternyata tidak lebih dari seorang pencuri licik pembohong kelas kakap yang menggunakan uang hasil curian untuk membeli cintanya dan membeli harga dirinya sebagai seorang laki-laki. Penyesalan yang sangat dalam mulai merayap naik dari perutnya mencekik lehernya saat dia mengingat kembali semua kata-kata kasar dan hinaan yang dia lontarkan kepadaku, perempuan miskin yang ternyata adalah pemilik sah dari semua kekayaan yang sedang mereka perebutkan ini. Keheningan ruangan yang mencekam itu tiba-tiba dipecahkan oleh suara sirine kepolisian yang meraung-raung dari luar gedung hotel. Suaranya semakin lama semakin mendekat dan terdengar sangat jelas menembus dinding-dinding kaca ruangan pesta. Suara sirine itu terdengar seperti lonceng kematian bagi kebebasan Rika, membuat perempuan itu langsung jatuh terduduk di atas lantai marmer dengan gaun malam peraknya yang mewah kini terlihat kusut dan tidak berarti apa-apa lagi. Beberapa detik kemudian pintu utama ruangan pesta kembali terbuka lebar dan sepasukan petugas kepolisian berseragam lengkap masuk ke dalam ruangan dengan langkah cepat dan tegas. Kehadiran aparat penegak hukum yang sebenarnya ini membuat para tamu undangan yang tersisa langsung mundur teratur, memberikan jalan yang luas bagi para polisi untuk mendekati panggung utama tempat para pelaku kejahatan sedang berdiri ketakutan. Kepala tim keamanan perusahaanku segera melangkah maju menyambut komandan polisi tersebut, menyerahkan sebuah map tebal berisi seluruh salinan dokumen bukti penggelapan dana dan laporan resmi yang sudah ditandatangani langsung oleh tim kuasa hukum perusahaan. Komandan polisi itu menerima map tersebut, membacanya sekilas dengan wajah serius lalu memberikan isyarat kepada dua orang anggotanya untuk segera bergerak naik ke atas panggung dan mengamankan Rika yang kini mulai menangis histeris. Dua orang petugas polisi bertubuh tegap melangkah mendekati Rika memintanya untuk berdiri, namun Rika justru memberontak mengayunkan tangannya dengan liar menolak untuk disentuh dan mulai berteriak-teriak mengucapkan kata-kata yang tidak jelas arahnya. Dia meronta hebat mencoba melepaskan diri dari pegangan petugas polisi sambil menangis meraung-raung memanggil nama Bagas, meminta laki-laki itu untuk membelanya dan melindunginya dari penangkapan yang memalukan ini. Namun alih-alih melangkah maju untuk menolong calon istrinya, Bagas justru melangkah mundur menjauh dari Rika. Wajahnya dipenuhi oleh rasa jijik dan kemarahan yang sangat memuncak, merasa bahwa dirinya juga telah menjadi korban penipuan dari perempuan tersebut. Bagas menunjuk tepat ke wajah Rika dengan jari yang bergetar hebat lalu mulai memaki perempuan itu dengan suara yang sangat lantang, menuduhnya sebagai perempuan iblis yang telah menghancurkan kehidupannya dan membuatnya kehilangan keluarga yang sebenarnya. Bagas berteriak mengatakan bahwa dia tidak tahu menahu soal uang hasil curian tersebut dan bersikeras bahwa dia hanya ditipu mentah-mentah oleh Rika yang berpura-pura menjadi orang kaya untuk memikat hatinya. Pertengkaran hebat antara dua orang pengkhianat itu terjadi tepat di depan mata semua orang, saling menyalahkan dan saling menjatuhkan, mencoba menyelamatkan diri mereka sendiri dari jeratan hukum yang sudah mengunci rapat nasib mereka. Pemandangan itu sangat memuakkan sekaligus memberikan kepuasan batin yang luar biasa bagiku melihat bagaimana ikatan cinta palsu yang dibangun di atas dasar harta curian itu hancur berantakan dalam hitungan detik saat ujian yang sesungguhnya datang menerjang. Polisi akhirnya berhasil memborgol kedua tangan Rika ke belakang punggungnya. Bunyi besi borgol yang berderak terdengar sangat nyaring, memutus semua harapan kebebasan yang mungkin masih tersisa di benak perempuan angkuh tersebut.
Sebelum polisi membawa Rika pergi dari ruangan, aku melangkah maju perlahan mendekati perempuan yang sedang menundukkan kepalanya dalam-dalam menyembunyikan wajah cantiknya yang kini basah oleh air mata ketakutan dan riasan yang luntur berantakan. Aku berdiri tepat di depannya menatapnya dengan pandangan dingin yang sama sekali tidak menyisakan rasa kasihan sedikit pun karena orang yang jahat memang harus mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatannya. Aku memberikan perintah kepada asisten pribadiku untuk melepaskan kalung berlian berdesain angsa yang masih melingkar indah di leher Rika. Kalung bernilai puluhan juta yang dibeli oleh Bagas menggunakan uang perusahaanku. Rika mencoba menolak saat asistenku mendekat, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa karena tangannya sudah terikat erat ke belakang dan dia hanya bisa menangis pasrah saat perhiasan mewah itu ditarik lepas dari lehernya. Aku juga memerintahkan pihak keamanan untuk menyita kunci mobil mewah dan kartu akses apartemen yang tersimpan di dalam tas kecil milik Rika, memastikan bahwa tidak ada satupun aset perusahaanku yang tersisa di tangan perempuan pencuri ini. Setelah semua barang bukti berhasil disita, polisi kemudian menggiring Rika berjalan keluar dari ruangan pesta melewati barisan tamu undangan yang menatapnya dengan pandangan penuh cibiran dan rasa jijik yang tidak ditutup-tutupi lagi. Langkah Rika gontai kepalanya tertunduk lesu diiringi oleh sorotan kamera telepon genggam dari beberapa tamu yang merekam detik-detik kehancuran manajer cabang palsu tersebut untuk disebarkan sebagai pelajaran bagi semua orang. Setelah Rika menghilang di balik pintu utama, kini giliran Bagas yang harus menghadapi pengadilan akhir dari semua kebodohan dan kesombongannya yang telah melampaui batas kewajaran seorang manusia. Menyadari bahwa perempuan kaya raya yang dia puja telah berakhir di tangan polisi dan seluruh masa depannya kini hancur lebur, Bagas tiba-tiba menjatuhkan dirinya ke lantai marmer berlutut tepat di depan ujung kakiku dengan bahu yang bergetar hebat. Laki-laki arogan yang tadi mengusirku dan menghinaku sebagai gembel tidak berguna kini merendahkan dirinya menangis terseduh-seduh seperti anak kecil memohon belas kasihan dariku dengan suara yang terdengar sangat menyedihkan dan putus asa. Dia mencoba meraih pergelangan kakiku, namun aku melangkah mundur dengan cepat menolak keras sentuhan kotor dari tangan laki-laki yang telah mengkhianati pernikahan kami dan merendahkan martabatku di depan umum. Bagas mendongakkan wajahnya yang sudah basah oleh air mata dan ingus menatapku dengan tatapan memohon mengiba dan merangkai kata-kata maaf yang terdengar sangat palsu di telingaku karena aku tahu dia hanya menyesal karena aku adalah orang kaya, bukan karena dia telah menyakitiku. Dia mengatakan bahwa dia telah dipelet oleh Rika, bahwa pikirannya telah dibutakan oleh tipu daya perempuan jahat itu, dan dia berjanji akan melakukan apa saja asalkan aku mau memaafkannya dan menerimanya kembali sebagai suamiku. Dia berjanji akan menjadi suami yang baik, akan mencintaiku apa adanya dan akan mengabdi kepadaku seumur hidupnya asalkan aku bersedia menarik semua tuntutan ini dan memberikannya kesempatan kedua untuk memperbaiki rumah tangga kami. Mendengar permohonan yang sangat tidak masuk akal itu, aku tidak bisa menahan diriku untuk tidak tertawa pelan. Sebuah tawa sinis yang menggema di ruangan yang sunyi membuat bulu kuduk siapa saja yang mendengarnya berdiri. Aku menatap mata Bagas lekat-lekat memastikan bahwa dia mendengar dan merekam setiap kata yang akan aku ucapkan malam ini ke dalam ingatannya yang paling dalam agar dia selalu mengingatnya hingga akhir hayatnya nanti. Aku mengatakan kepadanya dengan nada suara yang sangat tenang namun tajam seperti sembilu bahwa kesempatan kedua hanya diberikan kepada manusia yang melakukan kesalahan karena ketidaktahuan, bukan kepada pengkhianat yang merencanakan kejahatannya secara sadar. Aku mengingatkan Bagas tentang malam di mana dia menepis piring makananku, menghinaku karena daster pudar yang aku kenakan dan mengusirku dari rumah tanpa mempedulikan nasibku di luar sana sendirian. Aku mengingatkan dia betapa bangganya dia menceraikanku di restoran mewah siang tadi, betapa lantangnya dia mengatakan bahwa aku adalah beban hidupnya dan betapa bahagianya dia memilih Rika karena harta palsu yang ditawarkan kepadanya. Aku menegaskan bahwa rasa cintaku padanya telah mati dan terkubur sangat dalam, tepat di detik dia berani membandingkanku dengan perempuan pencuri itu, dan tidak ada satu kekuatan pun di dunia ini yang bisa menghidupkan kembali perasaan itu. Aku melangkah mundur menjauh darinya, menatapnya dari atas ke bawah untuk terakhir kalinya lalu mengucapkan kalimat perpisahan yang akan menjadi penutup dari buku cerita kehidupanku bersamanya. Aku menyuruhnya untuk mengemasi semua barang-barangnya dan keluar dari rumah kontrakan kami besok pagi, karena surat perceraian resmi sudah didaftarkan oleh pengacaraku ke pengadilan dan dia tidak akan mendapatkan 1 sen pun dari harta kekayaanku. Hancur tidak bersisa, Bagas hanya bisa menelungkupkan wajahnya ke lantai menangis meratapi kebodohannya sendiri, yang telah membuang berlian sungguhan demi sebongkah batu kali yang kini justru membawanya ke dalam penderitaan panjang.
Sementara itu di sudut barisan depan keluarga Bagas yang sejak tadi hanya bisa menonton dalam diam kini mulai beringsut mundur, wajah mereka merah pada menahan rasa malu yang tidak tertahankan akibat ulah putra kebanggaan mereka. Ibunda Bagas yang tadinya tertawa paling keras dan paling bangga memamerkan menantu barunya kini menutup wajahnya dengan kedua tangan menangis tergugu menyadari bahwa seluruh kerabat dan temannya akan menertawakan nasib keluarganya besok pagi. Mereka berjalan mengendap-endap keluar dari ruangan pesta, tidak berani menatap wajahku sedikit pun, dan bahkan tidak berani mendekati Bagas yang masih terkapar menangis di tengah ruangan karena mereka tidak ingin ikut terseret ke dalam jurang kehancuran ini. Para tamu undangan lain yang merasa tidak nyaman dengan situasi mencekam tersebut juga mulai meninggalkan ruangan satu persatu dengan langkah tergesa-gesa meninggalkan ruangan pesta mewah itu, menjadi kosong melompong menyisakan hidangan lezat yang tidak tersentuh dan dekorasi bunga yang kini tampak sangat ironis. Malam perayaan yang direncanakan dengan sangat matang dan menghabiskan biaya ratusan juta rupiah itu berakhir menjadi malam pemakaman bagi harga diri, karir dan masa depan Rika beserta Bagas yang tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Aku membalikkan badanku, tidak sudi lagi melihat wajah laki-laki pengkhianat itu berlama-lama dan melangkah berjalan keluar dari ruangan pesta dengan langkah yang sangat anggun, tenang dan dipenuhi oleh rasa kemenangan yang mutlak. Barisan pengawal pribadi dan jajaran eksekutif perusahaan membukakan jalan untukku mengikuti langkahku dari belakang meninggalkan gedung Hotel Bintang 5 itu, untuk kembali ke kehidupanku yang sesungguhnya di puncak tahta kekuasaan. Udara malam di luar gedung terasa sangat sejuk dan segar menyapu wajahku, memberikan kekuatan baru untuk melangkah maju menutup masa laluku yang kelam dan bersiap menghadapi hari esok yang jauh lebih cerah dan penuh harapan. Pembalasan dendamku telah selesai dilaksanakan dengan sangat sempurna tanpa harus menggunakan kekerasan fisik, tanpa harus berteriak histeris, namun dampaknya mampu menghancurkan kehidupan mereka hingga ke akar-akarnya tanpa sisa. Mulai malam ini aku tidak perlu lagi menyembunyikan identitasku, aku tidak perlu lagi berpura-pura menjadi lemah dan aku akan membuktikan kepada dunia bahwa aku adalah perempuan kuat yang mampu memimpin perusahaan raksasa ini menjadi jauh lebih besar dari sebelumnya. Hari-hari berlalu setelah malam perayaan yang menggemparkan itu dan kabar tentang penangkapan manajer cabang yang menggelapkan dana miliaran rupiah langsung menjadi berita utama di berbagai media bisnis dan surat kabar nasional. Rika tidak bisa menyewa pengacara hebat karena seluruh rekening banknya telah dibekukan dan aset-aset mewahnya disita oleh pihak berwajib sebagai barang bukti tindak pidana korupsi yang sangat berat. Berdasarkan semua bukti kuat yang telah disiapkan oleh tim audit perusahaanku, pengadilan berlangsung dengan sangat cepat dan hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 20 tahun tanpa hak pengurangan masa tahanan bagi Rika. Perempuan yang dulu sangat memuja kemewahan dan memandang rendah orang lain itu kini harus menghabiskan masa mudanya di balik jerami penjara yang sempit, tidur di lantai beralaskan tikar tipis dan makan makanan seadanya. Kecantikannya memudar perlahan digantikan oleh wajah kusam penuh penyesalan dan tekanan batin yang luar biasa karena dia tidak memiliki satu orang pun yang bersedia mengunjunginya atau memberikannya dukungan moral. Hukuman penjara itu adalah ganjaran yang sangat pantas untuk keserakahannya yang tidak pernah merasa cukup dan keberaniannya mengambil hak orang lain demi memuaskan nafsu duniawinya semata. Sementara itu nasib Bagas jauh lebih menyedihkan dan tragis karena meskipun dia tidak dijebloskan ke dalam penjara kehidupan sosial, dan karirnya telah benar-benar hancur lebur, tidak terselamatkan lagi. Berita tentang perselingkuhannya dengan seorang buronan koruptor dan fakta bahwa dia telah menceraikan istri sahnya dengan cara yang sangat kejam menyebar luas dengan sangat cepat di lingkungan pertemanannya dan dunia kerja. Perusahaan tempat dia bekerja langsung memanggilnya dan memberikan surat pemecatan tidak hormat karena pihak manajemen tidak ingin nama baik perusahaan ikut tercoreng oleh karyawan yang memiliki masalah moral dan berpotensi melakukan kejahatan yang sama. Bagas kehilangan pekerjaan tetapnya, kehilangan sumber penghasilan dan yang lebih parah lagi namanya masuk ke dalam daftar hitam di berbagai perusahaan besar, sehingga dia tidak bisa melamar pekerjaan di tempat lain. Selain kehilangan karir, Bagas juga dihadapkan pada tumpukan hutang kartu kredit yang menumpuk akibat membelikan berbagai barang mewah untuk keluarganya selama dia merasa berada di atas angin bersama Rika. Keluarganya yang dulu selalu bergantung kepadanya kini berbalik menyalahkannya, memarahinya setiap hari karena telah membuat mereka menanggung rasa malu yang luar biasa di lingkungan tempat tinggal mereka, hingga terpaksa harus pindah rumah secara diam-diam. Kehidupan Bagas kini benar-benar terpuruk, berada di titik nadir yang paling bawah, menyambung hidup dengan cara serabutan menjadi pekerja kasar dengan upah harian yang sangat kecil hanya cukup untuk membeli sebungkus nasi di pinggir jalan.
Pakaiannya kini lusuh, tubuhnya kurus kering tidak terawat dan wajah tampannya yang dulu selalu dia banggakan kini dipenuhi keriput kelelahan dan bayang-bayang penyesalan yang tidak pernah berujung. Setiap malam sebelum memejamkan mata di kamar kos yang sempit dan pengap, Bagas selalu dihantui oleh bayangan kehidupannya yang damai saat masih bersamaku, mengingat betapa tulusnya aku merawatnya dan menyiapkan makanan hangat untuknya setiap hari. Namun semua penyesalan itu sudah terlambat, waktu tidak bisa diputar kembali dan air mata penyesalan sebanyak apapun tidak akan pernah mampu mengembalikan masa lalu yang sudah dia hancurkan dengan tangannya sendiri. Karma itu memang selalu datang tepat waktu, tidak pernah salah sasaran dan memukul dengan cara yang paling menyakitkan bagi mereka yang suka menyakiti orang lain yang tulus menyayanginya. Pembalasan yang paling menyakitkan bukanlah saat kita membalas dengan kebencian, namun saat kita membiarkan alam semesta bekerja memberikan keadilan dan kita justru berdiri bahagia melanjutkan hidup dengan jauh lebih baik dari sebelumnya. Hikmah dari cerita ini adalah jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan luar, atau dari kesederhanaan pakaian yang dia kenakan, karena kita tidak pernah tahu kekuatan besar dan rahasia apa yang dia simpan di balik kesederhanaannya itu. Kesetiaan adalah barang yang sangat mahal yang tidak bisa dibeli dengan uang dan tidak pantas diberikan kepada orang murahan yang selalu mengukur segala sesuatu dengan materi semata. Pengkhianatan dan kesombongan hanya akan memberikan kebahagiaan sesaat yang menipu, namun pada akhirnya akan membawa pelakunya jatuh ke dalam jurang kehancuran yang sangat dalam dan menyengsarakan. Harta curian dan kemewahan palsu tidak akan pernah mendatangkan kedamaian hidup, karena segala sesuatu yang dibangun di atas penderitaan orang lain pasti akan runtuh rata dengan tanah. Jadilah manusia yang pandai bersyukur atas apa yang dimiliki, menghargai pasangan yang selalu menemani di saat susah, dan jangan pernah dibutakan oleh harta yang belum tentu menjadi milik kita. Teruslah berbuat baik dan bersabar, karena pada akhirnya kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk terungkap dan keadilan akan memihak kepada mereka yang hatinya tulus. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah drama rumah tangga ini sampai selesai. Jika kalian merasa terhibur, mendapatkan pelajaran berharga dan emosi kalian ikut terbawa oleh alur cerita yang penuh dengan kejutan ini, jangan lupa untuk memberikan dukungan kalian. Silakan tinggalkan komentar di bawah bagian mana dari pembalasan dendam ini yang paling membuat kalian merasa puas dan gemas. Tekan tombol like jika kalian setuju bahwa karma itu selalu nyata, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita drama kehidupan lainnya yang tidak kalah seru dan menegangkan di video-video selanjutnya. Sampai jumpa lagi dan pastikan kalian selalu menjadi orang baik dimanapun kalian berada.